Episode 155 Aku bisa melihat segalanya. Xia Feng tersenyum kecut. Kenapa kalian semua begitu peduli dengan kaki orang lain? Datanglah ke ruang konferensi 10 menit lagi. Ada yang ingin kukatakan. Kalau begitu aku akan membangunkan Qian Jun, kata Alessio. Tidak, aku akan pergi. Xia Feng tidak ingin lagi tinggal bersama Saimu dan Angumihan. Jadi dia berjalan menuju rumah sementara Qian Jun. Qian Jun masih tertidur lelap di tempat tidur, sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi semalam. Baru setelah dibangunkan oleh Xia Feng, ia menyadari apa yang telah terjadi. Bos, kamu. Qian Jun menatap Xia Feng dengan heran. Apa yang kamu lakukan padaku? Xia Feng tersenyum dan berkata, aku hanya memintamu untuk kembali dan tidur. Kamu sangat kooperatif, jadi kamu bisa tidur nyenyak. Tidak, ini tidak benar. Qian Jun turun dari tempat tidur. Ia melirik langit di luar jendela, lalu terdiam sejenak. Sudah bertemu ayah? Xia Feng berkata, ya. Ada lebih dari 300 orang lain yang terinfeksi virus anjing regional. Untungnya, saya pergi ke sana tadi malam. Kalau tidak, saya bahkan tidak akan bisa menemukan jasadmu. Ayah, apakah dia benar-benar ingin membunuhku? Qian Jun tidak percaya dan tidak ingin mempercayainya. Xia Feng berkata, sudah kubilang dengan sangat jelas. Dia bukan lagi ayah seperti dulu. Dia bahkan tidak mengenaliku sebagai putranya. Jadi bagaimana mungkin dia mengenalimu? Percayalah, jangan khawatirkan dia lagi. Dia dalam bahaya besar sekarang. Qian Jun terdiam, dan dia teringat beberapa hal dari masa lalu. Xia Feng menepuk bahunya. Kalau kau masih tidak percaya, pergilah ke tempat ayah mengajakmu bertemu. Gali saljunya, dan kau akan melihat mayat-mayat yang terinfeksi virus Hellhound. Aku juga ingin mengingatkanmu, jika kau bertemu 2 atau 3 orang yang terinfeksi virus Hellhound di kemudian hari, jangan pernah mencoba melawan mereka dalam pertarungan jarak dekat. Kalau kau bisa membunuh mereka dengan satu tembakan, tembak saja tanpa ragu. Tentu saja aku percaya padamu, aku salah. Qian Jun menundukkan kepalanya sedikit, tanpa meminta maaf. Xia Feng tersenyum dan berkata, aku senang kau sudah mengerti. Tidak perlu minta maaf. Aku mengerti perasaanmu, dan aku mengerti keputusanmu tadi malam. Tapi itu semua sudah berlalu. Jangan dipikirkan lagi. Aku sudah menyelesaikannya. Datanglah ke ruang rapat 10 menit lagi. Aku ingin bicara denganmu. Baiklah. Qian Jun mengangguk. Xia Feng berjalan menuju pintu. Tunggu. Qian Jun tiba-tiba berkata, Bos, apakah Anda dihipnotis tadi malam? Xia Feng mengangguk dan meninggalkan kamar Qian Jun tanpa penjelasan apapun. 10 menit kemudian, para anggota tim zodiak dan ksatria wanita berkumpul di ruang pertemuan sementara. Hal pertama yang dibicarakan Xia Feng dengan mereka adalah ayahnya, Xia Changhe. Ia kembali mengingatkan semua orang bahwa apapun pesan yang ia terima dari ayahnya, mereka harus segera memberitahu dan tidak menanggapi. Meskipun ayahnya telah berjanji untuk tidak mengganggu anggota tim zodiak, tidak ada jaminan, jadi lebih baik berhati-hati. Selain memikirkan kekhawatiran ayahnya, ia juga fokus pada pembangunan markas Utopia. Ia meminta Giovanna untuk menyediakan lebih banyak asisten untuk membantunya membangun otak Super Xiaoqian. Setelah otak Super Xiaoqian selesai, ia akan pergi. Ia juga memberikan beberapa saran untuk pembangunan markas tersebut, dengan menambahkan beberapa bangunan fungsional. Setelah makan malam, ia pergi ke gua untuk membangun otak bagi Super Xiaoqian. Kali ini, keempat ksatria wanita itu tidak datang untuk membantu, tetapi Sukino Anko yang datang. Situasinya masih sama, Sheng Lei sangat sibuk, dan Sheng Lei milik Sheng Lei juga sangat sibuk. Seminggu kemudian, di hari yang sama ketika otak Super Xiaoqian lahir, sebuah satelit mata-mata militer bernama Sheng Lei diluncurkan. Satelit yang dirancang khusus oleh Xia Feng ini diluncurkan dari pusat peluncuran roket nasional. Tidak ada liputan media luar mengenai insiden tersebut. Seorang pemilik bisnis swasta yang memodifikasi satelit mata-mata militer dan meluncurkannya dari pusat peluncuran roket nasional bukanlah sesuatu yang bisa Anda lakukan begitu saja. Namun bagi Xia Feng, hal seperti itu bukan masalah besar. Negara ini juga senang memiliki Super Xiaoqian. Perlu diketahui bahwa nilai Super Xiaoqian bahkan lebih besar daripada pasukan siber, dan ia jelas berpihak pada Tiongkok. Bahkan, jika Xia Feng tidak membayar, negara akan memberinya semua dukungan yang diperlukan untuk pembangunan dan peluncuran satelit, tanpa syarat apapun. Setelah perjalanan ke Arcadia, masa damai dan tenang pun tiba. Ayah berhenti mengganggu anggota tim zodiak dan berhenti membawa makanan. Pihak Amerika juga tenang, tanpa tindakan yang disengaja. Yang lebih aneh lagi, bahkan virus Cerberus pun tanpa terkendali, tanpa laporan wabah berskala besar. Namun Xia Feng tahu ini hanyalah ketenangan sebelum badai. Setelah badai ini, ia mungkin menghadapi rintangan terbesar dalam hidupnya. Jika ia bisa mengatasinya, ia akan memiliki dunia yang luas, istri yang cantik di sisinya, dan kehidupan yang bahagia. Jika tidak, ia akan menghadapi neraka atau surga. Selama masa ini, Xia Feng tidak bermalas-malasan.
Ia mencurahkan sebagian besar waktu dan tenaganya di siang hari untuk membangun pesawat tempur Yanwang dan pesawat pengebom Kunpeng. Malam harinya, ia kembali ke Ping Anju untuk menghabiskan waktu bersama istri dan anak-anaknya, menikmati kebahagiaan keluarga. Hal ini sangat penting baginya, karena ia tahu waktu bersama mereka semakin berkurang, sehingga ia sangat menghargai setiap menit yang ia habiskan bersama mereka. Dalam sekejap mata, festival musim semi tiba lagi. Pada hari ke-30 bulan ke-12 kalender lunar, kediaman Ping An dihiasi dengan lampu-lampu warna-warni, dan lentera-lentera merah besar bergoyang tertiup angin. Suasana penuh kegembiraan dan nuansa tahun baru. Ayah! Xia Long menarik celana Xia Feng. Senyum kekanak-kanakan tersungging di wajah kecilnya yang tembam. Aku ingin menyalakan petasan. Xia Feng terkejut dan mengangkatnya. Kau hanya sedikit tinggi. Kenapa kau menyalakan petasan? Aku peringatkan kau, kalau berani menyalakan petasan, aku akan menghajarmu sampai babak belur. Xia Feng lalu berteriak, Bu, ayah memukulku. Aduh, aduh. Xia Feng tidak tahu harus berkata apa. Long Bing sedang berada di kamar Xia Sui, membantunya mempersiapkan gaun pengantin. Mendengar tangisan putranya, ia bergegas keluar. Melihat Xia Feng menggendong putra mereka, ia tiba-tiba mengerti. Senyum manis tersungging di wajahnya. Namun ia tidak berkata apa-apa. Ia dan Xia Feng sudah menikah begitu lama. Putra mereka sudah dewasa, tetapi kepribadiannya tidak berubah. Ia tetap diam seperti biasa. Xia Long melihat ibunya keluar dan langsung menangis. Wu, wu. Bu, ayah memukulku, Hicks. Dia juga bilang akan memukulmu, dan aku mencoba membujuknya agar tidak melakukannya. Tapi dia memukulku. Dahi Xia Feng sudah tertutup garis-garis hitam. Long Bing berjalan mendekat, melambaikan tangannya, dan menampar pantat Xia Feng 2 kali, berpura-pura marah. Kau mau memukulku, kan? Aku akan memukulmu dulu. Nak, ibu sudah mencari keadilan untukmu. Hehehe. Xia Long tertawa licik. Xia Feng berkata tanpa berkata-kata, kau akan memanjakan anakmu seperti ini. Long Bing tersenyum dan berkata, bagaimana aku bisa memanjakanmu semaksimal yang kau bisa? Xia Feng menurunkan Xia Long dan berkata, pergilah bermain dengan saudara-saudarimu. Aku tidak akan menahanmu lagi, dasar pengkhianat. Bip! Xia Long meringis ke arah Xia Feng dan lari. Wajah Xia Feng dipenuhi senyum. Ia menggendong Long Bing dan berkata dengan lembut, istriku, bagaimana persiapan pernikahannya? Long Bing meringkuk dalam pelukannya dan berkata lembut, hampir selesai. Dia punya 5 kakak ipar untuk membantunya, jadi dia tidak akan membuat kesalahan. Saat itu, Liang Xiao muncul di pintu dan berkata sambil tersenyum, ku bilang, kalian berdua sedang menunjukkan kemesraan malam ini, ya? Ah Bing, kemarilah dan bantu. Xia Feng berjalan mendekat sambil menggendong Long Bing dan melihat beberapa wanita di ruangan itu Xia Sui, yang sedang mencoba gaun pengantin, dan Fan Fan, Jiang Rui, dan Tang Yuyan, yang tengah membantu. Perut Tang Yuyan membesar dan gerakannya tampak canggung. Xia Feng tampak tertekan dan berkata dengan cemas, Yuyan, kalau kamu merasa tidak enak badan, jangan datang membantu. Istirahat saja. Tang Yuyan tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Aku akan datang membantu pekerjaan kasar saja. Rasanya tidak nyaman berbaring terus-menerus. Xia Feng memasuki rumah dan berkata, saya dapat membantu Anda dengan pekerjaan apapun. Xia Sui datang dan mendorong Xia Feng keluar pintu. Kakak, kenapa kamu masuk? Keluar, keluar. Xia Feng tertegun sejenak. Kenapa aku tidak boleh masuk? Aku saudaramu. Bagaimana aku bisa mencoba gaun pengantinku jika kau berdiri di sampingku? Xia Sui memutar matanya ke arah Xia Feng. Baiklah. Xia Feng tersenyum canggung. Baiklah, baiklah, aku akan keluar saja. Saat ia kembali ke pintu, ia tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, Yuyan, ikut aku ke ruang kerja. Tang Yuyan bertanya, untuk apa kamu pergi ke ruang belajar? Aku punya sesuatu untuk diberikan padamu, kata Xia Feng. Tang Yuyan tampak sedikit penasaran. Apa itu? Xia Feng berkata, aku tidak akan bertanya lagi. Ikutlah denganku, dan kau akan segera tahu. Kakak-kakak, silakan saja kerjakan. Aku akan ke sana dan melihatnya, kata Tang Yuyan sambil tersenyum. Kalau enak, aku akan bawakan dan kita makan bersama. Liang Xiao mencondongkan tubuh ke telinga Tang Yuyan dan berbisik. Yuyan, kalau itu pisang, makanlah sendiri dan jangan bawa ke sini. Tang Yuyan meludah pelan, pergilah ke neraka, kamu sudah menjadi seorang ibu dan kamu masih begitu sembrono. Xia Feng berkata, kalian juga punya bagian. Nanti aku suruh Yuyan yang memberikannya. Fan Fan bertanya dengan rasa ingin tahu. Suamiku, apa yang akan kamu berikan kepada kami? Kamu sangat tertutup. Kenapa kamu tidak mengatakannya langsung saja? Xia Feng berkata, tidak apa-apa. Aku hanya akan memberimu uang untuk membeli pakaian dan kosmetik. Jadi ini soal uang. Membosankan sekali. Fan Fan mengerucutkan bibirnya. Xia Feng,
Hanya perempuan di keluarganya yang tidak peduli dengan uang. Kalau perempuan dari keluarga lain, mereka pasti senang jika suami mereka memberi uang untuk membeli pakaian dan kosmetik. Tang Yuyan mengikuti Xia Feng ke ruang kerja, dan Xia Feng menutup pintunya. Melihat Xia Feng menutup pintu, Tang Yuyan berkata dengan gugup, "Suamiku, aku sedang tidak enak badan. Kamu tidak ingin aku bersamamu?" Xia Feng menepuk bola putih besarnya dan berkata, "Jangan biarkan imajinasimu liar. Apa aku orang seperti itu? Kau seperti itu tadi malam," kata Tang Yuyan dengan sedikit rona merah di pipinya. Xia Feng terbatuk kering, "Hanya beberapa kali. Kau pelit sekali mengingatnya. Beberapa kali saja sudah cukup," kata Tang Yuyan. Xia Feng tidak tahu harus berkata apa. "Keluarkan benda itu." "Apa itu?" Tang Yuyan tidak berani bercanda seperti ini lagi dengan suaminya. Dia tahu betul temperamen suaminya. Jika dia menyalakan api di sini, kemungkinan besar dialah yang bertanggung jawab memadamkannya. Xia Feng berjalan ke brankas, membukanya, lalu mengeluarkan beberapa kantong arsip. Ia meletakkannya di atas meja dan menyerahkan satu kepada Tang Yuyan. Tang Yuyan membuka tas arsip itu dan melihat isinya. Ia tertegun. Tas dokumen berisi surat wasiat yang telah disahkan oleh notaris negara dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Isi surat wasiatnya sederhana: jika Xia Feng meninggal atau menghilang, dia dan anak-anaknya akan menerima 15% saham asli Leima Group. Bukan itu saja. Yang lebih mengejutkannya adalah sebuah tanda terima bank Swiss yang menunjukkan jumlah 40 miliar dolar AS. 40 miliar dolar AS? Ini setara dengan menjadikannya wanita terkaya di Tiongkok. Uang sebanyak ini tidak hanya tak terhingga untuknya dan anak-anaknya, tetapi juga untuk cucu-cucunya. Ini, Tang Yuyan tidak dapat berbicara dengan normal. Xia Feng tersenyum dan berkata, "Kau meninggalkan keluarga Tang demi aku dan akan melahirkan anak untukku. Aku harus mengatur kehidupan masa depanmu." Tang Yuyan menatap Xia Feng dengan tatapan kosong. "Kamu, apa maksudmu?" "Apa maksudku? Bukankah itu yang dilakukan semua orang kaya zaman sekarang? Situasi keluarga kita berbeda. Kita punya banyak orang, jadi aku hanya bisa memberimu sebatas ini. Nanti kalau aku sudah punya uang, aku akan memberimu lebih banyak lagi dan anak-anak," kata Xia Feng. Jika memberi seseorang puluhan miliar dolar dan 15% saham asli Thunder Horse Group secara asal-asalan, bahkan tanpa penjelasan, dianggap sedikit, lalu berapa jumlah yang pantas? Jika ini dianggap sok, maka orang sok ini pastilah orang sok paling sok di galaksi ini. Tang Yuyan melemparkan dirinya ke pelukan Xia Feng dan tersedak. "Tidak, aku tidak menginginkan saham atau uangmu. Aku hanya menginginkanmu." Xia Feng memeluknya dengan lembut, takut meremas bayi di perutnya. "Patuhlah. Aku punya alasan untuk melakukan ini. Kalau kamu kasih aku uang sebanyak itu, apa yang akan terjadi pada kelompok kuda petir?" tanya Tang Yuyan. "Lalu, apa yang akan dipikirkan Xiao dan yang lainnya? Jadi itu yang kau khawatirkan?" Xia Feng menepuk pinggulnya pelan. "Masing-masing dari mereka punya 15% saham asli. Masing-masing kantong dokumen ini berisi sertifikat deposito Bank Swiss dengan jumlah yang sama. Kalian semua mendapatkan jumlah yang sama. Kalau ada yang keberatan, aku akan memukul mereka." "Jumlah yang sama? 4 atau 5 200 miliar dolar AS?" Tang Yuyan ternganga. Xia Feng mengangguk. "Xia Sui juga punya, tapi aku akan memberikannya langsung padanya besok sebagai mas kawin." "Tidak. Lebih dari 200 miliar dolar AS? Kau hampir memberi kami semua uang Thunder Horse Group. Apa yang akan kau lakukan? Apa yang akan terjadi pada Thunder Horse Group? Aku tidak bisa menerima uang sebanyak itu, begitu pula mereka." Tang Yuyan meletakkan tas arsipnya di atas meja. Xia Feng berkata dengan tenang, "Aku belum menyentuh 1 sen pun dana Thunder Horse Group. Yang kuberikan padamu hanyalah uang sakuku." Tang Yuyan, "Ah? Apa tatapan matamu itu? Semua yang kukatakan itu benar." Xia Feng berkata, "Super Xiaoqian adalah kecerdasan buatan paling luar biasa di dunia. Dibandingkan dengannya, AlphaGo dan Celestial System milik Google bahkan tidak layak memakai sepatunya. Uang yang kuberikan padamu semuanya diperoleh dari pasar modal di Amerika Serikat, Jepang, dan Eropa. Begini, bahkan jika kuberikan lebih dari 200 miliar, kau tidak akan mendapatkan sebanyak yang kumiliki." Tang Yuyan, "Sudah. Berikan mereka kantong-kantong arsip ini. Aku akan ke ruang bawah tanah." Xia Feng bersiap untuk pergi. Tang Yuyan menatap Xia Feng dengan penuh semangat. "Suamiku, aku tidak tahu kenapa aku punya firasat buruk. Apa sesuatu yang buruk akan terjadi? Kamu memberi kami begitu banyak uang tanpa alasan. Apa kamu tidak mau memberitahuku alasannya?" "Tidak apa-apa, jangan terlalu banyak berpikir." Oke, aku pergi dulu. Aku akan membantu Xia Sui mempersiapkan pernikahannya." Xia Feng tidak menjelaskan karena dia tidak bisa menjelaskan. Dia keluar dari ruangan dengan air mata berlinang, tidak ingin Tang Yuyan melihatnya hampir menangis. Langit tertutup awan gelap dan badai salju akan datang lagi. Pada hari pertama bulan pertama penanggalan lunar, Xia Sui menikah.
Kediaman Ping An dipenuhi tamu sejak pagi. Di antara para tamu terdapat orang-orang biasa serta tokoh-tokoh penting dari kalangan politik, bisnis, dan militer. Kediaman Ping An yang luas itu penuh sesak. Para tokoh penting itu datang hanya untuk menyelamatkan muka Xia Feng. Ia pantas mendapatkan penghormatan seperti ini atas pernikahan adiknya. Setelah bersosialisasi sebentar, Xia Feng masuk ke sebuah ruangan. Pengantin pria, Liu Zhengnan, sedang menunggu dengan cemas. Melihat Xia Feng masuk, ia mengikutinya dan berkata, "Kakak, kamu tidak akan menyambut tamu?" Xia Feng berkata, "Saya sudah menyapa mereka, tapi hanya tamu-tamu penting. Kalau saya menyapa mereka semua, saya tidak perlu melakukan apapun seharian." Liu Zhengnan tersenyum dan berkata, "Benar." Lalu ia menambahkan, "Terima kasih, saudaraku." Xia Feng menepuk bahu Liu Zhengnan. "Aku datang ke sini hanya untuk bicara denganmu. Aku tidak akan bicara lagi. Aku hanya punya satu adik perempuan, Xia Sui. Hari ini aku serahkan dia kepadamu. Kamu harus memperlakukannya dengan baik dan tidak menindasnya." "Ingat?" Liu Zhengnan tersenyum getir. "Kakak, aku sudah cukup puas selama dia tidak menindasku. Beraninya aku menindasnya?" Xia Feng tersenyum dan berkata, "Aku kenal adikku. Dia punya kepribadian yang kuat. Kamu seharusnya lebih perhatian padanya." "Ya, aku tahu," kata Liu Zhengnan. "Kalau begitu aku lega. Sampai jumpa lagi," kata Xia Feng, lalu meninggalkan ruangan. Bunyi bip, bunyi bip, bunyi bip. Telepon satelit tiba-tiba berdering. Xia Feng melirik nomor itu dan menjawab panggilan. Tetapi dia tidak mengatakan apa-apa, hanya menunggu pihak lain berbicara. "Tuan Xia, saya di sini." Suara Kristen terdengar dari telepon satelit. "Beritahu saya waktu dan tempatnya." Xia Feng akhirnya berbicara. "Kediaman Ping An, kamu bisa datang kapan saja." Hanya dengan satu percakapan ini, Kirsten menutup telepon. Hari pertama tahun baru Imlek adalah hari pernikahan Xia Sui, dan juga hari ketika Xia Feng setuju dengan Williams untuk bertemu Kirsten. Xia Feng meninggalkan kediaman Ping An dan pergi ke gereja Holy Thunder. Pernikahan Xia Sui dan Liu Zhengnan diadakan di gereja Holy Thunder, dan alun-alun di depan gereja Holy Thunder juga akan menjadi tempat perjamuan. Sesampainya di gereja Saint Ray, Xia Feng melihat kelima istrinya, yang menjadi pengiring pengantin, dan 4 ksatria wanita. Giovanna, yang mengenakan pakaian uskup, siap untuk meresmikan pernikahan. Gereja Katolik melarang perempuan memegang posisi klerus, tetapi Lembaga Penyelamat bukanlah cabang gereja Katolik. Lembaga Penyelamat tidak hanya menyembah Tuhan, tetapi juga Guntur Kudus. Keempat ksatria wanita tersebut sebelumnya adalah orang-orang kudus yang, setelah menguduskan kesucian mereka, menjadi uskup. Oleh karena itu, tidak ada paus di dunia yang akan keberatan jika seorang ksatria wanita menjadi uskup, dan Lembaga Penyelamat tidak akan mengindahkan keberatan dari denominasi lain. Jika tren saat ini berlanjut, sulit untuk memprediksi apakah Lembaga Penyelamat akan menjadi agama baru yang besar. Masa depan penuh dengan ketidakpastian. "Suamiku, Liang Xiao maju. Apakah Zhengnan sudah siap?" "Waktunya hampir habis." Xia Feng berkata, dia sudah siap dan hanya menunggu waktu yang tepat. Giovanna melihat jam tangan multifungsi di pergelangan tangannya dan berkata, 1 jam lagi." Tang Yuyan berjalan mendekat, raut wajahnya agak muram. "Sayang, aku baru saja menerima informasi dari Biro 101. Ada banyak aktivitas di pangkalan militer Okinawa dan Naha di Jepang hari ini. Dan juga banyak aktivitas di pangkalan militer AS di Korea Selatan. 2B2 dan 10 F-35 sedang melakukan latihan militer." Xia Feng tahu betul. Militer AS sedang mengirim sinyal kepadanya jika Kristen datang ke Tiongkok dan terjadi sesuatu padanya, mereka akan mengambil tindakan balasan. Selain itu, CEO Lockheed Martin, Kristen, telah datang ke Tiongkok, ditemani ratusan orang, tetapi kami masih belum mengetahui tujuan kunjungan Kristen. Xia Feng berkata, dia datang menemuiku. "Hah?" Tang Yuyan tampak terkejut. "Kenapa dia datang menemuimu?" "Aku ingin bicara dengannya, kata Xia Feng. "Aku ingin mendapatkan beberapa informasi tentang rencana pembantaian naga darinya. Ini tentu saja bukan alasan sebenarnya. Tetapi karena ini melibatkan Zhu Xuanyue, Xia Feng tidak mungkin mengatakan kebenarannya." Tang Yuyan tidak bertanya lagi. Ia merasa ada yang tidak beres dengan Xia Feng akhir-akhir ini. Tetapi karena Xia Feng tidak mau membicarakannya, ia pun tidak bertanya. Ia tahu betul bahwa Xia Feng bukanlah pria yang membutuhkan perhatian wanita. Ia punya alasan sendiri untuk tidak ingin membicarakan sesuatu, dan ia percaya Xia Feng akan mengurus semuanya, seperti biasa. "Yuyan, kakakmu, ayahmu, dan ayah baptismu ada di sini," kata Liang Xiao sambil melihat ke arah persimpangan. Tang Yuyan dan Xia Feng menoleh bersama dan melihat Tang Bochuan dan Tang Tianlong berjalan ke arah mereka. Di belakang ayah dan anak itu berdiri seorang pria tua yang sangat tegap. Dia adalah Si Boren, mantan Direktur Biro 101. Xia Feng sedikit mengernyit. Ia sama sekali tidak mengundang ketiga orang ini.
Apa yang dilakukan ayah dan anak keluarga Tang, si Boren, di sini? Menghadiri pernikahan Xia Sui dan Liu Zhengnan? Ia tidak menyangka ayah dan anak keluarga Tang akan sebebas itu. Kakak ipar, sapa Tang Bochuan dari kejauhan, tanpa penuh kasih sayang. Meskipun Xia Feng membenci Tang Bochuan, ia tetap tersenyum demi Tang Yuyan dan pergi menemuinya. Ayah, kakak, ayah baptis, kenapa kalian datang terlambat? Kalau kalian tidak datang, aku sendiri yang akan menjemput kalian. Pernyataan ini mengejutkan Tang Bochuan, Tang Tianlong, dan si Boren. Ketiganya menunjukkan ekspresi canggung. Mereka belum menerima undangan, namun Xia Feng bertanya mengapa mereka baru tiba saat ini, dan bahkan mengatakan bahwa ia akan menjemput mereka secara pribadi. Bukankah ini cara berbelit-belit untuk mengatakan bahwa mereka datang tanpa diundang? Haha. Tang Bochuan tertawa datar. Kakak ipar, aku tidak menerima undangan apapun. Xia Feng berpura-pura terkejut, lalu marah. Apa? Kamu tidak menerima undangannya? Bagaimana mungkin? Aku yang menulis undangannya sendiri dan meminta sekretarisku, Qin Xiang, untuk mengantarkannya kepadamu. Bukankah dia yang mengantarkannya? Tang Bochuan mengangkat bahunya dan tidak berkata apa-apa, tetapi ekspresinya seolah berkata, bertindaklah saja, aku akan mengawasimu diam-diam. Tang Tianlong dan si Boren menatap Xia Feng tanpa ekspresi. Keduanya adalah tokoh terkemuka. Kapan mereka pernah diperlakukan sedingin itu? Hanya dengan Xia Feng mereka tak berani melampiaskan amarah. Xia Feng mengabaikan ekspresi Tang Tianlong dan si Boren. Ia berkata, ini pasti kelalaian Qin Xiang. Dia benar-benar melakukan kesalahan seperti itu. Aku pasti akan memotong gajinya nanti. Qin Xiang tidak tahu bahwa dirinya telah disalahkan. Ayah baptis, silakan lakukan sesuka kalian. Aku punya banyak hal yang harus dilakukan hari ini, jadi aku tidak akan menemani kalian. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Xia Feng pergi dan berjalan memasuki gereja Guntur Suci. Giovanna dan 3 ksatria wanita lainnya menunggunya memasuki gereja. Fan Fan, Liang Xiao, Long Bing, dan Jiang Rui juga memasuki gereja untuk melakukan persiapan akhir bagi pernikahan yang akan datang. Long Bing awalnya ingin menyapa si Boren, tetapi ketika melihat Xia Feng tidak mengucapkan sepatah kata pun, ia mengurungkan niatnya. Menikahi ayam, ikuti ayamnya. Menikahi anjing, ikuti anjingnya. Ia harus tetap bersama suaminya. Satu-satunya orang yang tersisa adalah Tang Yuyan. Ia sebenarnya ingin pergi, tetapi ia tidak bisa melakukannya seperti yang lain karena Tang Tianlong tetaplah ayahnya. Tang Bochuan tetaplah saudara laki-lakinya, dan si Boren tetaplah ayah baptisnya. HMPH. Tang Tianlong mendengus dingin ketika Xia Feng dan para wanitanya memasuki gereja Guntur Suci. Ia berkata dengan marah, apalah aku, ayah mertuanya, di matanya? Seorang tukang numpang? Penuh kebencian. Ayah, jangan marah. Itu karena adikku menikah dengan suami yang baik, kata Tang Bochuan. Tidak apa-apa jika dia tidak mengatakan hal-hal seperti itu. Tetapi begitu dia mengatakannya, Tang Tianlong menjadi semakin marah. Yuyan, apakah ini suami baik yang kau nikahi? Dia bahkan tidak menganggapku, ayah mertuanya, serius. Tang Yuyan menarik napas dalam-dalam, dan setelah emosinya sedikit mereda, ia pun berkata, ayah baptis, ayo kita ke kamarku dan bicara. Kita tidak usah berdebat lagi di sini. Kita tidak punya apa-apa untuk dibicarakan. Tang Tianlong memelototi Tang Yuyan. Dia tidak berani marah pada Xia Feng, tetapi dia bisa marah pada Tang Yuyan kapan saja. Bibir Tang Yuyan bergerak-gerak, ingin mengatakan sesuatu tetapi ia urungkan. Ia tahu betul watak ayahnya. Dan ia tahu apapun yang ia katakan saat ini, akan sia-sia. Si Boren angkat bicara. Yuyan, ayahmu sedang marah, jadi jangan dimasukkan ke hati. Tapi, Xia Feng sudah kaya raya sekarang. Sampai-sampai dia tidak menganggap serius ayahmu dan aku. Dia benar-benar bukan orang baik. Tang Bochuan berkata, ya, ayah baptis, aku banyak membantu anak itu dulu. Tapi bagaimana dia memperlakukanmu sekarang? Dia bahkan tidak punya rasa hormat sedikit pun. Si Boren melambaikan tangannya dan berkata, lupakan saja, lupakan saja. Saya Perdana Menteri dan saya berhati besar. Saya tidak akan repot-repot dengannya. Tang Yuyan tiba-tiba berkata, dia bukan tipe orang seperti yang kau katakan. Aku tidak suka kau mengatakan itu tentangnya. Dasar anak durhaka. Tang Tianlong tiba-tiba menghampiri dan menampar wajah Tang Yuyan dengan tangannya. Kerak! Dengan suara nyaring, bekas tamparan muncul di pipi Tang Yuyan. Ia ingin menghindar, tetapi perutnya yang besar membuatnya kikuk dan ia tidak bisa bergerak sama sekali. Wajahnya terasa perih, tetapi hatinya tak lagi merasakan sakit itu. Setelah meninggalkan keluarga Tang selama beberapa bulan, ia merasa rumah itu semakin asing baginya, dan orang-orang di rumah itu pun semakin asing baginya. Tang Tianlong hendak menamparnya untuk kedua kalinya ketika Tang Bochuan melangkah maju dan meraih tangan Tang Tianlong. Ia mendekatkan diri ke telinga Tang Tianlong dan berbisik, ayah, dia sedang mengandung anak dari keluarga Tang kita. Baru saat itulah Tang Tianlong menurunkan tangannya.
Tang Yuyan tiba-tiba menjadi gugup dan tanpa sadar mundur 2 langkah. Apa yang ingin kau lakukan kali ini? Tang Tianlong berkata, kembalilah bersama kami. Aku tidak mau kembali. Tang Yuyan menolak dengan tegas. Tang Tianlong berkata dengan dingin, kali ini kau tidak hanya harus kembali bersama kami, tetapi juga mengundurkan diri dari Biro 101. Bo Chuan akan mengambil alih pekerjaanmu, dan ayah baptismu sudah menulis surat rekomendasi. Tang Bo Chuan memiliki senyum lembut di wajahnya, tetapi ada sedikit kebanggaan tersembunyi di senyumnya. Mengapa hari ini? Tang Yuyan tampaknya mengerti sesuatu. Tang Tianlong berkata, mari kita bicarakan hal ini saat kita sampai di rumah. Saya bisa mengundurkan diri dari Biro 101. Kalau bukan karena Anda, saya sama sekali tidak akan menginginkan posisi itu. Tapi saya tidak akan kembali ke sana. Ini rumah saya, kata Tang Yuyan. Dia sebenarnya sudah menduga alasan Tang Tianlong, Tang Bo Chuan, dan Si Boren datang. Xia Feng baru saja memberikan surat wasiat dan sertifikat deposito senilai 40 miliar kemarin. Dan hari ini ayah dan saudara laki-lakinya datang, ingin membawanya pulang. Mengapa? Bukankah sudah jelas? Dia memiliki ayah dan saudara laki-laki yang serakah, dan kakek yang serakah. Xia Feng telah menulis surat wasiat untuk Tang Yuyan dan anak yang belum lahir. Ini adalah masalah yang sangat rahasia. Tetapi setelah disahkan oleh notaris, hal itu bukan lagi rahasia. Dengan kekuatan keluarga Tang, mereka dapat dengan mudah mendapatkan informasi langsung. Sekarang setelah mereka memiliki surat wasiat dan anak itu, keluarga Tang ingin memaksa Tang Yuyan kembali ke keluarga agar mereka dapat mengendalikannya dan anak yang belum lahir. Ini tentu saja bukan tentang mengambil Tang Yuyan dari Xia Feng. Tetapi setelah dia meninggalkan Xia Feng, keluarga Tang akan memiliki kesempatan untuk mencuci otaknya dan memaksanya melakukan hal-hal yang menguntungkan keluarga Tang. Jika Tang Yuyan tetap bersama Xia Feng, hal ini hampir mustahil. Tang Yuyan tidak mau? Ini sama sekali tidak penting, karena Tang Tianlong dan Tang Yunhai tidak pernah peduli dengan perasaan Tang Yuyan. Mereka hanya peduli pada kepentingan keluarga Tang. Apa katamu? Coba ulangi. Tang Tianlong menunjuk Tang Yuyan. Ingat, nama belakangmu Tang, kau wanita keluarga Tang. Darah keluarga Tang mengalir deras di nadimu. Ini rumahmu? Kau dan wanita-wanita itu bermain-main dengan bocah itu seharian. Kalau kau tidak malu, aku juga malu. Tang Yuyan menggigit bibirnya, dan sorot matanya saat menatap Tang Tianlong menjadi asing. Kembalilah bersama kami, kata Tang Bo Chuan. Yuyan, kamu sudah pergi beberapa bulan, dan ibu serta kakek sangat merindukanmu. Kami tidak memintamu meninggalkan Xia Feng. Kami hanya ingin kamu tinggal beberapa hari. Kurasa tidak apa-apa menanyakan ini di depan Xia Feng. Kan? Tang Yuyan menggelengkan kepalanya. Sudah kubilang dengan jelas. Aku tidak ingin kembali. Hari ini adalah hari pernikahan Xia Sui, dan aku sarankan kau untuk tidak membuat Xia Feng kesal. Sekarang kau tahu cara memanfaatkan Xia Feng untuk menekanku, ya? Tang Tianlong tertawa marah, aku benar-benar membesarkan putri yang baik. Tang Yuyan berkata, ayah tahu bukan itu maksudku. Pernikahan Xia Sui adalah hari yang sangat penting bagi Xia Feng, dan aku tidak ingin ayah membuatnya sedih. Jangan khawatir, aku akan mengajukan pengunduran diriku. Ia menatap Tang Bo Chuan. Kakak, selamat, ayah akan segera menjadi Direktur Biro 101. Tang Bo Chuan sama sekali tidak tersenyum. Direktur Biro 101? Dia menginginkan lebih dari itu. Si Boren mengeluarkan sebuah amplop dari sakunya dan menyerahkannya kepada Tang Yuyan. Ini surat pengunduran dirimu. Kamu tinggal tanda tangani saja. Tang Yuyan membuka amplop itu dan melihat bukan hanya surat pengunduran dirinya, tetapi juga sebuah pena. Ayah baptisnya telah menyiapkan segalanya. Ia tersenyum kecut, mengambil pena, dan menandatangani surat pengunduran dirinya di telapak tangannya. Si Boren menerima surat pengunduran diri Tang Yuyan dan menghela napas. Yuyan, jangan salahkan ayah baptismu. Ini pilihanmu. Kamu hampir tidak bisa bekerja normal selama periode ini. Tang Yuyan tersenyum dan berkata, pekerjaan ini memang bukan yang kuinginkan. Sekarang setelah aku pergi, aku tidak menyesal. Kalau begitu, aku tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan, kata si Boren. Tang Yuyan berbalik dan berjalan menuju gereja Estere. Ia mengenakan gaun pengiring pengantin putih, perutnya membuncit, dan langkahnya seperti penguin. Namun, justru tubuh besar dan tekadnya lah yang membuatnya menjadi pemandangan unik di musim dingin ini. Pemandangan ini berbicara tentang keberlangsungan hidup, serta cinta dan kasih sayang seorang ibu. Berhenti di situ, teriak Tang Tianlong. Kau tak perlu kembali. Berikan saja surat wasiat Xia Feng kepadaku, dan aku akan mengambilnya kembali dan menyimpannya untukmu. Tang Yuyan tiba-tiba berbalik, air mata menggenang di matanya. Ayah, berhenti mendorongku. Tang Bo Chuan berkata, Yuyan, kami melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Xia Feng, tahukah kamu mengapa Xia Feng membuat surat wasiat? Tang Yuyan tertegun sejenak. Apa yang kamu tahu? Tang Bo Chuan berkata, pulanglah bersama kami dan aku akan memberitahumu. Tidak,
Kau tidak tahu apa-apa. Pergi sana. Aku tidak ingin berdebat denganmu sekarang. Tang Yuyan benar-benar ingin tahu apa yang diketahui Tang Bochuan. Tetapi dia bukan tipe orang yang mudah dibodohi. Xia Feng bahkan belum memberitahunya. Jadi bagaimana mungkin Tang Bochuan tahu? Ini hanya tipuan untuk mengelabuinya agar pulang. Kau pikir aku berbohong? Tang Bochuan mencibir. Aku tidak hanya tahu alasan dia membuat surat wasiat itu, aku juga tahu dia memberimu 40 miliar dolar as, kan? Tang Yuyan tercengang. Bagaimana, kau tahu ini? Ia tidak terkejut keluarga Tang tahu tentang surat wasiat Xia Feng, karena surat wasiat itu telah disahkan oleh notaris. Dengan koneksi keluarga Tang, tidak sulit bagi mereka untuk mengetahuinya. Namun, uang 40 miliar yang diberikan Xia Feng kepadanya bersifat rahasia, dan Xia Feng tidak akan memberitahu siapapun. Jadi, bagaimana keluarga Tang bisa tahu tentang itu? Kembalilah bersama kami, dan aku akan menceritakan semua yang ku tahu. Pria yang kau cintai punya banyak rahasia yang tak kau ketahui. Apa yang kau tahu? Dari mana kau mendapatkan informasi ini? Hati Tang Yuyan dipenuhi kecurigaan dan kecemasan. Ia tahu persis apa yang diinginkan keluarganya dari Xia Feng. Tetapi Xia Feng selalu ragu untuk bertindak karena status dan reputasinya. Kalau tidak, dengan kekuatan Xia Feng saat ini, akan mudah baginya untuk berurusan dengan keluarga Tang. Namun, ini juga menjadi ketergantungan keluarga Tang yang tidak bermoral, dan itulah akar dari rasa sakitnya karena terjebak di tengah-tengah. Pulanglah, dan kau akan tahu segalanya. Tang Bochuan mengatakan hal yang sama. Tidak, pergilah dan jangan membujukku lagi, kata Tang Yuyan tegas. Sesuatu yang besar akan terjadi hari ini. Jika kamu tetap di sini, kamu akan menyesalinya, kata Tang Bochuan. Di mataku, pernikahan Xia Sui adalah hari besar. Tang Yuyan berjalan menuju gereja Guntur Suci. Sekilas amarah terpancar di mata Tang Bochuan, tetapi dia tidak menunjukkannya. Aku harus mengantarmu pulang hari ini. Aku ingin melihat apakah aku, sebagai seorang ayah, masih bisa menjagamu. Tang Tianlong melangkah ke arah Tang Yuyan. Tang Yuyan buru-buru berlari menuju bagian dalam gereja Guntur Suci. Tetapi karena perutnya yang besar, ia terlalu ceroboh sehingga kecepatan larinya bahkan tidak mencapai 1/5 dari kecepatan sebelumnya. Dalam sekejap mata, Tang Tianlong berhasil menyusulnya. Tang Tianlong meraih pergelangan tangan Tang Yuyan dan menariknya kembali. Tang Yuyan terhuyung dan hampir jatuh ke tanah. Ia begitu ketakutan hingga wajahnya memucat. Ayah, aku hamil. Ayah, bagaimana ayah bisa melakukan ini padaku? Ekspresi Tang Tianlong dingin, dan suaranya juga dingin. Jika anak ini tidak bisa menjadi anggota keluarga Tang kita, maka aku lebih baik tidak memilikinya. Kau, tidak menginginkannya? Tang Yuyan tiba-tiba berteriak, apa hakmu untuk tidak menginginkannya? Dia anakku, bukan anakmu. Kau tidak berhak menentukan masa depannya. Tang Tianlong menarik Tang Yuyan pergi, dengan sangat kasar. Ayah, aku mohon. Ayah akan menyakiti anakku. Lepaskan. Tang Yuyan menangis dengan sangat sedih. Tang Tianlong tampaknya tidak mendengar tangisan dan permohonannya, dan terus menyeretnya pergi. Air mata Tang Yuyan mengalir semakin deras. Mengapa keluarganya selalu ingin menyakitinya? Apakah kepentingan keluarga Tang begitu penting? Apakah kamu rela menyakiti putrimu sendiri demi keuntungan? Bahkan cucunya sendiri akan terluka? Dia tidak dapat memecahkan masalah ini, tetapi kerugian yang ditimbulkan keluarga Tang padanya masih berlangsung dan mungkin akan terus berlanjut di masa mendatang. Emosi dan kesedihan di hatinya meledak saat itu, dan ia tiba-tiba berteriak, lepaskan aku. Aku bukan lagi anggota keluarga Tang Mu. Aku memutuskan hubungan ayah anakku denganmu. Tang Tianlong tertegun sejenak. Ia tak percaya Tang Yuyan benar-benar mengucapkan kata-kata seperti itu kepadanya. Tang Bochuan dan Si Boren juga tercengang. Mereka jelas tidak menyangka Tang Yuyan akan mengatakan hal yang begitu keterlaluan. Sedetik kemudian, Tang Tianlong tiba-tiba menampar pipi Tang Yuyan. Tang Yuyan melambaikan tangannya untuk menangkis tangan Tang Tianlong. Setelah mengatakan itu, ia merasa lega dan memiliki keberanian untuk melawan. Beraninya kau melawan. Tang Tianlong begitu marah hingga tiba-tiba ia mendorong bahu Tang Yuyan. Tang Yuyan berbalik ke samping dan menyebar, berteriak pada saat yang sama, suamiku selamatkan aku. Suamiku, selamatkan aku. Tang Tianlong buru-buru mundur, tak berani menghubungi Tang Yuyan lagi. Alasannya tak lain karena pria Tang Yuyan adalah Xia Feng, orang terkaya di dunia dan santo pelindung Tiongkok. Ia berani mempersulit Tang Yuyan karena ia putrinya, tapi ia tak berani melakukannya di depan Xia Feng. Beberapa detik setelah suara Tang Yuyan jatuh, sosok familiar Xia Feng muncul di pintu gereja Guntur Suci. Suamiku, Tang Yuyan, yang telah menderita begitu banyak ketidakadilan, berjalan ke arah Xia Feng sambil menangis. Xia Feng memeluk Tang Yuyan dan berbisik di telinganya, maafkan aku karena membuatmu menderita seperti ini. Aku hanya memperhatikan, menunggumu memanggilku. Tang Yuyan tertegun sejenak, tetapi kemudian ia mengerti. Xia Feng menunggunya mengambil keputusan, karena Tang Tianlong tetaplah ayahnya.
Mungkinkah seorang menantu laki-laki benar-benar memukuli ayah mertuanya? Atau bahkan menyiksanya sampai mati? Kenyataannya, inilah yang diinginkan Xia Feng. Kalau tidak, dia tidak akan pergi. Dan dia juga tidak akan membiarkan Tang Tianlong dan Tang Bochuan, ayah dan anak, menindas Tang Yuyan tanpa muncul. Dia telah mempertimbangkan hal itu lebih lanjut. Dia telah menulis surat wasiat untuk Tang Yuyan dan anaknya yang belum lahir. Jika dia meninggal, atau bahkan meninggalkan dunia ini, keluarga Tang pasti akan campur tangan dalam bisnis Thunder Horse Group dengan berbagai cara. Thunder Horse Group adalah warisannya untuk istri dan anak-anaknya. Bagaimana mungkin dia membiarkan keluarga Tang ikut campur? Masalah ini harus diselesaikan sebelum kematiannya. Jadi, yang dia tunggu adalah persis apa yang baru saja dikatakan Tang Yuyan. Aku bukan lagi bagian dari keluarga Tang Mu. Aku memutuskan hubungan ayah anakku denganmu. Membuat surat wasiat, menikahkan adik perempuannya, dan menyingkirkan bahaya tersembunyi dari keluarga Tang adalah keinginan terakhirnya, dan ia ingin mewujudkannya selagi masih hidup. Oleh karena itu, Tang Bochuanlah yang membocorkan rahasia bahwa ia telah memberikan 40 miliar kepada Tang Yuyan, bukan orang lain. Sekarang Tang Yuyan telah sepenuhnya meninggalkan keluarga Tang dan memutuskan hubungan ayah anak dengan Tang Tianlong, akan lebih mudah baginya untuk menangani hal-hal selanjutnya. Haha. Tepat saat Xia Feng menghibur Tang Yuyan, Tang Bochuan tertawa datar. Kakak ipar, jangan salah paham. Ayahku dan Yuyan baru saja bertengkar beberapa kali. Kakakku baik dalam segala hal, kecuali dia sering menangis. Dia menangis setiap kali disakiti. Dia sudah seperti ini sejak kecil. Xia Feng mengalihkan pandangannya ke Tang Bochuan. Diam. Kamu? Wajah Tang Bochuan tiba-tiba memerah karena marah. Xia Feng berkata kepada Tang Yuyan, apa yang akan terjadi selanjutnya bukanlah yang ingin kau lihat. Masuklah dulu. Mereka sudah menunggumu di dalam. Ya. Tang Yuyan menjawab dan dengan patuh memasuki gereja Guntur Suci. Ketika dia pergi, dia bahkan tidak melihat Tang Bochuan dan Tang Tianlong. Hatinya hancur. Setelah Tang Yuyan memasuki gereja Guntur Suci, Xia Feng berkata, aku tahu apa yang terjadi. Bukankah ini tentang surat wasiat? Dan mungkin 40 miliar dolar as? Boleh kukatakan, itu hanya hayalan? HMPH. Apa pendapatmu tentang para lelaki dari keluarga Tang kita? Suara Tang Tianlong dipenuhi amarah. Kami dari keluarga Tang memang tidak sekaya kalian, tapi kami tidak peduli dengan uang. Xia Feng berkata dengan tenang, ya, uang mungkin bukan yang kau inginkan. Yang paling kau inginkan adalah saham Thunder Horse Group dan modal politik yang bisa diperoleh darinya, kan? Tang Tianlong tetap diam karena faktanya sulit dibantah. Xia Feng melanjutkan, sebenarnya, seandainya kau tidak memperlakukan Yuyan sebagai alat, seandainya kau tidak menginginkan begitu banyak hal, aku mungkin sudah menikahinya sejak lama, dan kau tak perlu mempersatukan kita. Keserakahan itu buruk. Aku bisa melihat kalian semua, jadi aku tak akan pernah membiarkan kalian bergabung dengan Thunder Horse Group atau ikut campur dalam urusannya. Aku tidak tahu dari mana kau mendapat kabar bahwa aku mungkin akan mati. Jadi kau tak sabar untuk membawa Yuyan kembali, mendapatkan surat wasiatku, dan mencuci otaknya. Rencanamu memang bagus, tapi kukatakan padamu, Thunder Horse Group adalah warisanku untuk istri dan anak-anakku. Jangan pernah berpikir untuk melakukannya. Tang Bochuan dan Tang Tianlong tidak dapat menahan diri untuk tidak saling memandang. Pada saat itu, mata Xia Feng melepaskan cahaya ilahi yang aneh. Dia benar-benar tidak tahu melalui saluran apa Tang Bochuan mengetahui beberapa rahasia tentangnya. Tetapi dia memiliki caranya sendiri untuk menggali rahasia Tang Bochuan, dan bahkan rahasia keluarga Tang. Bochuan, karena mereka tidak menyambut kita, ayo pergi. Tang Tianlong segera pergi. Ia dan Xia Feng tidak punya apa-apa untuk dibicarakan. Ia tidak berani mengatakan atau melakukan apapun yang telah ia lakukan pada Tang Yuyan di depan Xia Feng. Dalam situasi seperti ini, tidak ada gunanya tinggal. Baiklah, kalau begitu kita kembali. Kakak ipar, semoga pernikahannya bahagia untuk Xiao Sui. Tang Bochuan pun pergi. Penglihatan Xia Feng kembali normal, dan dia berkata, kamu boleh pergi jika kamu mau, tapi selesaikan masalah ini dulu sebelum kamu pergi. Ada apa? Tang Bochuan berbalik dan menatap Xia Feng. Xia Feng berkata, apa kau tidak dengar tadi? Yuyan telah memutuskan hubungan denganmu. Aku yakin keputusan ini menyakitkan baginya, tetapi aku mendukungnya karena itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Kau hanyalah serangga penghisap darah yang melekat padanya, dan kau akan menyakitinya cepat atau lambat. Aku suaminya, dan aku harus melindunginya dan anakku. Xia Feng, jangan ganggu aku. Tang Tianlong geram. Tang Yuyan adalah putriku. Kecuali dia mati, dia akan menjadi milik keluarga Tang. Tatapan Xia Feng perlahan berubah dingin. Kecuali dia mati? Itukah batasmu? Aku terlalu malas untuk bicara denganmu. Bochuan, ayo pergi. Tang Tianlong tidak menatap mata Xia Feng. Dia juga seorang seniman bela diri. Dia tahu apa arti tatapan itu,
Dan itu adalah tatapan paling menakutkan yang pernah dilihatnya seumur hidupnya. Si Boren tidak bergerak. Ia menatap genangan air di sebelah Xia Feng dengan tatapan ngeri. Genangan air itu diam-diam membeku. Tang Bochuan tidak menyadarinya. Ia menarik tangan si Boren dan berkata, "Ayah baptis, ayo pergi. Kita tidak perlu membicarakan apapun lagi dengannya." Xia Feng berkata dengan dingin, "Tang Tianlong, karena ini adalah batasmu, maka aku akan memberitahumu batasku juga. Jika kau tidak setuju dan menjadikan kematian Yuyan sebagai syarat minimum untuk memutuskan hubungan denganmu, maka batasku adalah kematianmu." Kaki Tang Tianlong dan Tang Bochuan tiba-tiba membeku dan tidak bisa bergerak. Xia Feng menambahkan, keluarga Tang juga sudah meninggal. Tang Tianlong dan Tang Bochuan menoleh dan menatap Xia Feng. Hati mereka dipenuhi amarah dan ketakutan. Mereka baru saja memaksa Tang Yuyan, sama sekali mengabaikan perasaannya, tetapi sekarang mereka memahami perasaannya, bahkan lebih kuat. Jangan ragukan tekadku, dan jangan ragukan kemampuanku. Bukankah sudah ada yang bilang kalau aku akan mati? Karena kalian semua mengira aku akan mati. Kenapa aku tidak menyingkirkan masalah kalian ini? Kata Xia Feng. Tang Tianlong dan Tang Bochuan masih terdiam, kesombongan mereka sebelumnya telah lama menghilang. Xia Feng mengeluarkan sebuah amplop dari saku jasnya. Kamu sudah menyiapkan surat pengunduran diri untuk Yuyan, dan aku juga sudah menyiapkan perjanjian untukmu. Tanda tangani, dan kamu boleh pergi. Mulai sekarang, keluarga Tang adalah keluarga Tang, dan Yuyan adalah Yuyan. Tidak ada hubungan apapun di antara kalian berdua. Jangan datang ke sini lagi. Baik Ping Anju maupun kelompok kuda petir tidak menerimamu. Bunuh aku? Hancurkan keluarga Tang? Kau hanya bermimpi. Ayo pergi. Tang Tianlong berbalik dan pergi. Dia pria yang keras kepala, pria yang menghargai reputasinya sama seperti nyawanya. Menerima perjanjian seperti itu? Lagi pula, menandatanganinya di bawah paksaan Xia Feng sama saja dengan membunuhnya. Kakak ipar, tenanglah. Kita pulang dulu saja. Pikirkan baik-baik, apakah ini benar? Kalau media tahu perbuatanmu, kau akan jadi sasaran kritik publik. Tang Bochuan meninggalkan kalimat itu dan menyusul Tang Tianlong. Xia Feng tiba-tiba berkata, "Xiao Qian, hentikan orang itu untukku." Seorang wanita dengan pantat besar dan area dada besar tiba-tiba muncul dan berdiri di depan Tang Tianlong, Tang Bochuan dan Si Boren. Ia mengenakan blazer hitam dan rok mini hitam, dipadukan dengan stoking berwarna kulit dan sepatu hak tinggi putih, serta kacamata hitam tanpa bingkai di hidungnya. Pakaian ini membuatnya tampak seperti sekretaris bertubuh buah persik di tempat kerja, membuat orang-orang ingin mencubitnya. Xia Feng tidak lagi terkejut melihat Super Xiao Qian muncul dalam wujud ini, tetapi kemunculan Super Xiao Qian yang tiba-tiba mengejutkan Tang Tianlong, Tang Bochuan dan Si Boren, dan mereka pun menghentikan langkah mereka. Super Xiao Qian berkata dengan suara yang sangat lembut dan manis, "Tuanku, aku sedang mandi, mengapa Anda memanggilku keluar?" Xia Feng berkata, "Bersikaplah serius dan langsung ke intinya." "Oh." Super Xiao Qian kemudian menanggalkan sikap genit dan menggodanya. Seragam kantornya lenyap, digantikan oleh seragam militer. Transformasi dari kantor menjadi jenderal wanita hanya membutuhkan sepersekian detik, dan ekspresi wajahnya berubah dari musim semi ke musim dingin. Jika ada alat yang bisa mengukur suhu ekspresi, pasti suhunya minus 50 derajat Celcius. Tang Bochuan adalah yang pertama bereaksi. Ia mengangkat bahu dan menoleh ke arah Xia Feng. "Wanita virtual? Kakak ipar, apa yang sebenarnya ingin kau lakukan?" Xia Feng mengabaikan Tang Bochuan dan berkata kepada Super Xiao Qian, "Segera selidiki semua bisnis dan operasi keuangan keluarga Tang. Catat apapun yang tampak bermasalah." Super Xiao Qian berkata ini sudah berlangsung, dan diperkirakan akan memakan waktu 3 menit 15 detik. Ekspresi Tang Tianlong dan Tang Bochuan langsung berubah. Si Boren berkata, "Xia Feng, aku tidak mengatakan hal buruk tentangmu, tetapi kamu menciptakan wanita hayalan ini dan mengatakan hal-hal ini, apakah kamu benar-benar bisa menakuti orang?" Perkataan Si Boren tampaknya mengingatkan Tang Tianlong dan Tang Bochuan, dan ekspresi mereka sedikit rileks. "Kakak ipar, berhentilah membuat masalah. Keluarga Tang kita tidak sekotor yang kau kira. Kami sangat bersih dan kau tidak akan menemukan apapun," kata Tang Bochuan. Pada saat itu, sebuah proyeksi 3 dimensi baru tiba-tiba muncul di kehampaan. Itu adalah informasi tentang perusahaan pertambangan milik keluarga Tang. Data berkilat cepat, dan investigasi Super Xiao Qian mengungkapkan bahwa perusahaan pertambangan tersebut telah menduduki lahan pertanian dan kawasan hutan milik negara secara ilegal, serta terlibat dalam pembukuan palsu dan penggelapan pajak. Informasi lebih lanjut tentang industri keluarga Tang digali oleh Super Xiao Qian, dan tidak ada yang bersih. Setelah tindakan Super Xiao Qian, hati Tang Bochuan dan Tang Tianlong langsung mencelos, semakin dingin. Jika informasi ini bocor, departemen terkait tak punya pilihan selain menyelidikinya. Dan jika tim investigasi berhasil mendapatkan bukti ini, keluarga Tang harus membayar harganya, dan salah satu dari mereka harus dipenjara. Waktu pernikahan semakin dekat,
Dan beberapa tamu keluar dari Ping An Residence dan berjalan menuju gereja Holy Thunder dalam kelompok 3 atau 5 orang. Baiklah, jangan lepaskan. Tang Tianlong akhirnya kehilangan kesabarannya. Tang Bochuan bahkan bergegas ke tempat data itu muncul dan melambaikan tangannya, mencoba menghancurkan proyeksi Super Xiao Qian. Xia Feng berkata dengan dingin, Xiao Qian, transfer semua keuntungan ilegal dan sumbangkan ke badan amal sebagai orang anonim. Itu miliaran dolar, Super Xiao Qian mengingatkan. Berbalik, kata Xia Feng. Ia mulai berputar beberapa detik yang lalu, kata Super Xiao Qian. Data baru muncul, yaitu data dan informasi tentang transfer. Ponsel Tang Tianlong dan Tang Bochuan berdering dengan pesan teks. Hampir bersamaan, mereka mengeluarkan ponsel untuk memeriksa. Wajah mereka muram. Dana keluarga Tang terkuras dengan kecepatan yang mengerikan. Tidak, kata Tang Bochuan cemas, berhenti. Berhenti. Xia Feng berkata, Xiao Qian, kirimkan semua bukti aktivitas ilegal melalui email ke semua lembaga inspeksi dan outlet media berita di seluruh negeri. Selesai. Dengan otak yang berada di Paradise dan satelit mata-mata Holy Thunder yang eksklusif, kemampuan eksekusi Super Xiao Qian kini jauh lebih cepat dari sebelumnya. Tang Tianlong terkulai ke tanah. Harga dirinya, rencananya, semuanya hancur dalam sekejap itu. Ia menatap Xia Feng, matanya dipenuhi kebencian. Kau, aku ayah Yuyan. Bagaimana kau bisa melakukan ini padaku? Bagaimana kau bisa melakukan ini pada keluarga Tang? Xia Feng melemparkan amplop itu ke hadapan Tang Tianlong. Aku memintamu untuk menandatangani, dan kau pikir aku bercanda? Jadi aku harus membuktikan kepadamu bahwa aku tidak bercanda. Sekarang, aku akan memberimu satu kesempatan lagi untuk menandatangani. Jika kau tidak melakukannya, keluarga Tang akan tamat. Benar-benar tamat. Tang Tianlong meraih amplop itu, yang ironisnya juga berisi pena tanda tangan. Tangannya gemetar saat memegang pena itu. Keluarga Tang telah menaruh begitu banyak harapan pada Tang Yuyan, bahkan menganggap pernikahannya dengan Xia Feng dan kehamilannya sebagai kesempatan terbaik yang pernah mereka lihat selama berabad-abad. Mereka tidak menyangka hal ini akan terjadi. Jika dia menandatangani, keluarga Tang akan kehilangan istri dan pasukannya. Akhir seperti itu tidak diragukan lagi merupakan komedi hitam bagi keluarga Tang. Xia Feng berkata, Xiao Qian, berikan saja semua uang mereka. Aku tandatangani. Tang Tianlong hampir gila. Ia meraih pena dan segera menandatangani perjanjian untuk memutuskan hubungan ayah anak itu. Xia Feng berkata, Xiao Qian, sudah cukup. Kembalilah dan mandi. Kalian para lelaki benar-benar jahat, sampai-sampai memintaku mandi setelah memanfaatkan kalian. Keluh Super Xiao Qian lalu menghilang. Xia Feng menghampiri Tang Tianlong, mengambil surat perjanjian itu, dan berkata, aku bisa menebak nasibmu. Kau akan diselidiki dan dipenjara. Demi Yuyan, aku meninggalkan jejak kehidupan untuk keluarga Tang Mu. Mungkin akan ada kesempatan untuk kembali di masa depan. Tapi jika kau melakukan hal bodoh lagi, aku akan memutus jejak kehidupan itu dan menghabisimu sepenuhnya. Jika kau meragukan tekadku, bukankah orang itu sudah memberitahumu bahwa aku akan mati? Aku mampu melakukan apa saja. Pikiran Tang Tianlong menjadi kosong. Xia Feng menatap Tang Bochuan. Kau pikir kau bisa menggantikan Yuyan sebagai Direktur Biro 101? Lupakan saja. Aku tidak akan membiarkan orang sepertimu sedikit pun mengancam Yuyan dan anaknya. Jika kali ini ada orang lain yang disalahkan atas keluarga Tang, dan kau cukup beruntung untuk lolos tanpa cedera, sekalian saja kau jadi polisi lalu lintas dan menilang. Menjalani hidup damai sampai tua bukanlah hal yang buruk. Kamu, Tang Bochuan memiliki 1000 kata di dalam hatinya yang ingin dia kutuk Xia Feng, tetapi dia tidak bisa mengatakannya saat sampai di bibirnya. Sederet mobil hitam panjang melaju ke sisi ini, semuanya adalah mobil van off-road Chevrolet Suburban, penuh gaya CIA. Xia Feng melirik konvoi itu, senyum sinis muncul di sudut mulutnya. Orang yang memberitahu Tang Bochuan bahwa ia akan mati akhirnya tiba. Ada memori yang tersimpan di otak Tang Bochuan. Lokasinya adalah ruang tamu keluarga Tang, dan karakternya adalah 3 generasi keluarga, Tang Yunhai, Tang Tianlong, Zhang Yumei dan Tang Bochuan. Gadis sialan itu sudah beberapa bulan tidak pulang. Ini bukan hal yang baik. Wajah Tang Yunhai dipenuhi amarah. Dia akan melahirkan, dan anak itu harus dekat dengan keluarga Tang kita. Tapi kalau dia tidak pulang, bagaimana kita akan mendidiknya? Tang Bochuan berkata, kudengar Xia Feng telah memberikan surat wasiat kepada Yuyan, sama persis dengan surat wasiat yang diberikannya kepada para wanita itu. Jika terjadi sesuatu pada Xia Feng, ia dan anaknya akan menerima 15% dari saham awal Thunder Horse Group. Memberikannya? Kau yakin? Apakah informasimu dapat dipercaya? Tang Tianlong mengajukan 3 pertanyaan sekaligus. Tang Bochuan berkata, saya yakin sumber informasinya dapat dipercaya. Xia Feng membawa surat wasiat itu ke kantor notaris untuk diaktakan, dan kantor notaris punya cadangannya. Tang Yunhai mengelus jenggotnya,
Matanya berbinar-binar penuh semangat. Seseorang memberitahu saya bahwa Thunder Horse akan melampaui Lockheed Martin untuk menjadi perusahaan senjata terkuat di dunia, dan mereka memperkirakan kapitalisasi pasarnya dalam 10 tahun. Dalam 10 tahun, kapitalisasi pasar Thunder Horse akan mencapai 5 triliun, beberapa kali lebih besar daripada Apple, perusahaan paling berharga di dunia. Tang Tianlong juga tampak sangat bersemangat. Uang bukanlah hal terpenting. Yang penting adalah Thunder Horse Group adalah jantung industri militer negara ini. Jika keluarga Tang kita bisa terlibat dalam bisnis Thunder Horse Group, maka anak-anak keluarga Tang akan bisa mendapatkan modal politik dari Thunder Horse Group yang hanya bisa diimpikan orang lain. Kekayaan dan modal politik adalah ciri standar setiap pria ambisius. Juga, tambah Tang Bochuan ketika kakek dan ayahnya sedang sangat gembira, dia juga memberi Yuan deposito sebesar 40 miliar dolar AS. Uang itu ada di Bank Swiss. Hah? Zhang Yumei bertanya dengan heran, 40 miliar dolar AS? Tang Bochuan mengangguk, ya, 40 miliar dolar AS. Ya Tuhan! Zhang Yumei memegangi dadanya. Sekalipun kita melikuidasi semua aset keluarga Tang, kita tidak akan punya 40 miliar dolar. Dan orang itu begitu saja memberi Yuan 40 miliar dolar. Berapa banyak uang yang dimiliki orang itu? Tidak seorang pun tahu, tetapi saya memperkirakan setidaknya 500 miliar atau 600 miliar dolar AS, kata Tang Bochuan. Besok. Setelah hening sejenak, Tang Yunhai berkata, bahwa gadis mati itu kembali padaku apapun yang terjadi. Surat wasiat dan sertifikat depositonya harus ada di tangan kita. Xia Feng akan menikahkan putrinya besok. Itu akan menjadi kesempatan. Aku sendiri yang akan menjemputnya, kata Tang Tianlong. Ding ling ling, ding ling ling. Ponsel Tang Bochuan tiba-tiba berdering. Ia mengeluarkan ponselnya dan melihatnya. Ternyata nomor yang tidak dikenal. Ia ragu sejenak sebelum menjawab. Siapa? Terdengar suara dari telepon. Tuan Tang, saya punya kabar baik untuk Anda. Siapa kamu? Apa kabar baiknya? Xia Feng akan segera meninggal, jadi dia membuat surat wasiat untuk wanitanya. Apakah kamu bercanda? Percayalah, aku mengatakan yang sebenarnya. Mengapa aku harus percaya padamu? Karena aku musuhnya, dan musuh dari musuhku adalah temanku. Aku ingin dia mati, dan kau ingin hartanya. Lalu kita bisa bekerja sama. Saya bahkan tidak tahu siapa Anda. Bagaimana saya bisa bekerja sama dengan Anda? Aku akan hadir di pernikahan Xia Sui besok, dan kita akan bicara nanti. Percayalah, kerja sama kita akan saling menguntungkan. Panggilan telepon berakhir di sana. Anggota keluarga Tang saling berpandangan, masing-masing bingung. Mereka jelas tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Ini adalah kenangan Tang Bochuan. Orang yang menelepon Tang Bochuan tidak menyebutkan namanya, tetapi Xia Feng dapat mengenali suara dari ingatan Tang Bochuan. Itu adalah suara CEO Lockheed Martin, Kirsten. Bagi Kirsten, Tang Bochuan memang mitra yang sangat berharga karena saudara perempuannya adalah Tang Yuyan. Kini, Kristen tiba. Di belakangnya diikuti sekelompok besar agen CIA, pengawalnya sendiri, dan rombongan ratusan orang. Ini adalah pertunjukan yang lebih megah daripada kunjungan Presiden AS ke Tiongkok. Xia Feng meninggalkan Tang Bochuan, Tang Tianlong, dan Si Boren, lalu perlahan berjalan menuju Kirsten. Di belakangnya, pasukan khusus Tiongkok dan anggota elit Asosiasi Penyelamat juga mengikuti Xia Feng, dan jumlah mereka bahkan lebih banyak. Adegan semacam ini seperti yang sering muncul di film-film gangster, di mana dua kakak beradik membawa kakak beradiknya untuk berunding di sini, dan mereka akan mulai berkelahi jika tidak setuju. Kedua pria itu berhenti dan saling berhadapan. Tuan Christine, kata Xia Feng sambil tersenyum, selamat datang. Christine mengeluarkan sebuah kotak hadiah dan menyerahkannya kepada Xia Feng. Tuan Xia, kudengar hari ini adalah hari pernikahan adikmu. Aku datang ke sini terburu-buru dan hanya memilih hadiah secara acak. Kuharap kau bisa memberikannya kepada adikmu. Kuharap adikmu juga menyukai hadiahku. Tatapan Xia Feng langsung menembus kotak hadiah itu dan melihat isinya. Isinya adalah sebuah gelang indah bertatahkan banyak berlian. Yang terbesar adalah berlian merah muda, senilai jutaan dolar. Dilihat dari nilai hadiahnya, hadiah yang diberikan Christine kepada Xia Sui memang termasuk hadiah yang murah hati. Xia Feng membuka kotak hadiah itu, melihatnya, lalu berkata sambil tersenyum, terima kasih. Dia pasti akan menyukai hadiahmu. Merupakan suatu kesopanan di dunia barat untuk membuka hadiah dan memujinya di hadapan tamu. Bahkan saat menghadapi musuh, seseorang harus tetap tenang. Xia Feng tersenyum dan berkata, Tuan Kirsten, karena Anda sudah di sini, mengapa tidak menghadiri pernikahan saudara perempuan saya? Ini suatu kehormatan bagi saya. Kirsten juga sangat anggun. Silakan. Xia Feng berjalan menuju gereja Guntur Suci. Berdasarkan adegan pertemuan mereka, tak seorang pun akan menduga bahwa mereka adalah musuh bebuyutan. Kebanyakan orang akan mengira Kristen dan Xia Feng adalah teman baik. Ayah dan anak keluarga Tang belum pulih dari kemunduran mereka sebelumnya.
Mereka melihat Christine dan Xia Feng memasuki gereja guntur suci berdampingan tanpa reaksi apapun. Saat memasuki gereja, Christine kembali menatap Tang Bochuan. Tang Bochuan sedikit tertegun, tetapi dia tidak tahu bahwa Christine telah meneleponnya. Xia Feng menangkap semua ini dari sudut matanya, dan sedikit rasa jijik muncul di bibirnya. Jika Tang Bochuan cerdas, seharusnya ia berbalik dan berhenti total. Jika ia berkolusi dengan Christine, ia akan mencari kematian. Namun, akankah Tang Bochuan dan keluarga Tang sadar dan berbalik? Tidak ada yang bisa memastikannya. Namun, setelah cobaan ini, kegunaan Tang Bochuan bagi Christine telah sangat berkurang. Jadi Xia Feng tidak terlalu khawatir keluarga Tang akan membuat masalah lagi. Pernikahan Xia Sui dimulai. Xia Sui berjalan menyusuri karpet merah bergandengan tangan dengan Xia Feng. Sementara Liu Zhengnan menunggu di kaki tangga gereja, dengan bunga di tangan. Giovanna berdiri di tangga, memegang Alkitab, tampak begitu sakral dalam balutan jubah uskupnya. 5 istri dan 4 anak Xia Feng berjalan di belakang. Mereka adalah pengiring pengantin Xia Sui. Sementara Liang Jiayu, Xia Long, Xia Jianghe, dan Xia Fen bertindak sebagai gadis pembawa bunga, menaburkan kelopak mawar sambil berjalan. Namun, keempat anak itu tidak serius menaburkan bunga. Setelah beberapa genggam saja, mereka mulai saling melempar kelopak mawar. Bu, adikku memukulku dengan bunga, keluh Xia Long kepada Long Bing. Liang Jiayu berkata, kaulah yang pertama kali melemparkan kelopak bunga itu kepadaku. Kedua anak itu mulai bertengkar satu sama lain. Lian Xiao dan Long Bing sakit kepala. Mereka saling memandang dengan senyum masam dan mulai memberi pelajaran kepada anak-anak mereka. Xiao Long, hari ini adalah hari pernikahan bibimu. Jika kamu terus nakal dan tidak patuh, aku akan memukulmu. Long Bing tampak galak. Liang Xiao juga memberi Liang Jiayu pelajaran. Jiayu, patuhlah, atau aku akan menyita semua mainanmu saat kita pulang. Baru pada saat itulah kedua anak nakal itu berhenti bertengkar. Namun, tepat ketika kedua saudara itu berdamai, Xia Jianghe dan Xia Fen mulai bertengkar lagi. Pertengkaran kedua gadis kecil itu bermula karena keranjang bunga Xia Jianghe memiliki lebih banyak kelopak daripada keranjang bunga Xia Fen. Jiang Rui dan Fan Fan sama-sama gelisah. Mereka tidak tahu berapa kali sehari mereka harus menengahi pertengkaran seperti itu. Suamiku, tolong jaga anak-anak. Mereka terus bertengkar. Fan Fan meminta bantuan Xia Feng. Xia Feng menoleh ke belakang dan terkekeh, biarkan saja mereka bertengkar kalau mau. Lebih hidup dan seru. Kau telah memanjakan anak itu. Jiang Rui tampak tidak puas, tetapi hatinya sangat gembira. Seluruh keluarga berjalan menuju gereja dengan riang. Di ujung karpet merah, Liu Zhengnan tampak gugup, tetapi wajahnya penuh harap. Ia menikahi Xia Sui bukan karena Xia Feng, melainkan karena cinta. Ia sangat mencintai Xia Sui. Para tamu berdiri di kedua sisi karpet merah untuk menyaksikan upacara tersebut, beberapa bertepuk tangan, beberapa mengambil foto dengan ponsel mereka, dan beberapa berbicara. Kau lihat itu? Itu kelima istri Xia Feng. Wah! Masing-masing lebih cantik dari sebelumnya. Ya, pantas saja menjadi pria seperti dia. Entahlah bagaimana dia bisa mendapatkan semua wanita ini. Dia sudah punya 5 istri, tapi semuanya masih terlihat harmonis. Dia benar-benar panutan bagi para pria. Apakah Xia Feng perlu mengejar wanita jika dia ingin menikahi mereka? Itu kekanak-kanakan. Dia bisa mendapatkan wanita manapun yang dia inginkan. Benar juga, apa pria seperti dia perlu mengejar wanita? Kalau aku wanita, aku pasti mau menikah dengannya. Hahaha, apakah itu keempat anaknya? Kudengar mereka semua sangat pintar. Itu anaknya. Lihat, dia sudah bisa berjalan di usia semuda itu. Anak-anak itu adalah calon pemilik grup kuda petir. Reinkarnasi benar-benar pekerjaan teknis. Ada banyak diskusi dan seluruh suasana penuh sukacita dan kehidupan. Christine juga berdiri di antara kerumunan, wajahnya tanpa ekspresi saat menyaksikan Xia Feng dan keluarganya berjalan di karpet merah. Tatapannya beralih ke 5 wanita di belakang Xia Feng, dan akhirnya tertuju pada perut hamil Tang Yuyan. Entah kenapa, bayangan Charlotte dan Eva muncul di benaknya, dan kebencian berkobar di matanya. Dia tidak bisa melupakan apa yang terjadi di Nigeria. Xia Feng membunuh Charlotte dan Eva, bahkan hampir membunuhnya. Jika Zhu Xuanyue tidak turun tangan tepat waktu, rumput di kuburannya mungkin sudah setinggi 30 cm. Xia Feng, kau memaksaku datang ke Tiongkok karena kau ingin bicara denganku. Apa yang kau ingin aku bicarakan? Sebuah suara dingin terdengar dari hati Christine. Aku tidak ingin bicara apapun denganmu. Aku hanya ingin kau mati. Seorang agen CIA menyerahkan telepon satelit kepada Christine. Christine menjawab telepon, dan 3 detik kemudian dia berkata, saya sudah tiba di Thunder Horse Group. Tidak ada bahaya langsung. Jaga semua pesawat tempur dan pengebom tetap beroperasi. Operasi Dragon Slayer telah resmi dimulai. Di ujung karpet merah, Xia Feng menyerahkan tangan Xia Sui kepada Liu Zhengnan. Saat Liu Zhengnan meraih tangan Xia Sui, ia merasa kehilangan sesuatu.
dan hatinya terasa sedikit hampa. Ia dan Xia Sui telah saling bergantung sejak kecil. Ia adalah kakak laki-laki sekaligus figur ayah bagi Xia Sui. Demi Xia Sui, ia merobek surat penerimaan universitasnya dan bekerja di lokasi konstruksi untuk mendapatkan uang guna menghidupi keluarga dan membiayai pendidikannya. Selama masa-masa itu, ia berhemat dalam hal makanan dan pakaian, tetapi selalu membelikan Xia Sui makanan lezat dan pakaian indah. Terlepas dari kemiskinan dan kesulitan yang dialaminya, ia menganggap masa-masa itu sebagai masa yang paling memuaskan dan paling bahagia yang pernah ia alami. Kini, ia adalah orang terkaya di dunia, tetapi rasa aman itu telah sirna. Apakah Anda akan bahagia jika Anda punya uang? Tidak, tidak seperti itu. Kini, Xia Sui telah dewasa dan menikah. Liu Zhengnan akan mengambil alih perannya untuk merawat Xia Sui, mencintainya, dan menyayanginya. Seharusnya ia merasa bahagia, tetapi di samping kebahagiaan, ada juga sedikit kesedihan di hatinya. Ketika Liu Zhengnan menggandeng tangan Xia Sui dan berjalan memasuki aula gereja Holy Thunder, Xia Sui menoleh dan melirik Xia Feng. Matanya penuh rasa terima kasih dan cinta. Xia Feng tersenyum, tetapi air mata muncul di sudut matanya. Long Bing dan Liang Xiao mengulurkan tangan mereka bersamaan. Salah satu dari mereka menyeka air mata dari sudut mata kiri Ban Xia Feng, dan yang lainnya membantunya menyeka air mata dari sudut mata kanannya. Klik, klik, klik. Lampu kilat elektronik berkedip-kedip, dan pemandangan hangat dan penuh kasih ini ditangkap oleh reporter. Koran dan situs web masa depan pasti akan memuat foto Long Bing dan Liang Xiao yang menyeka air mata Xia Feng. Kenapa kamu menangis? Hari ini hari yang baik, jangan menangis, kata Long Bing. Lihat, kita semua sudah difoto dan akan jadi berita utama besok. Jangan menangis, kamu sudah dewasa, kata Liang Xiao. Xia Feng tersenyum dan berkata, ayo masuk. Seluruh keluarga masuk ke gereja, dan para tamu mengikutinya, sehingga gereja menjadi penuh sesak. Pianis memainkan Maria, dan musiknya bergema di gereja, sakral dan meriah. Xia Sui dan Liu Zhengnan berlutut di bangku berlutut dan menyembah Tuhan. Giovanna memercikan air suci kepada Xia Sui dan Liu Zhengnan. Setelah Giovanna selesai berdoa, ia mulai memimpin upacara pernikahan. Ia bertanya kepada Liu Zhengnan dalam bahasa Mandarin dengan aksen yang eksotis, atas nama perawan Maria Gereja, apakah Anda bersedia menerima Xia Sui sebagai istri sah Anda? Liu Zhengnan menjawab, ya. Giovanna bertanya kepada Xia Sui, Xia Sui, atas nama perawan Maria Gereja, apakah kamu bersedia menikahi Liu Zhengnan sebagai suami sahmu? Xia Sui menjawab, saya bersedia. Giovanna menggenggam tangan Liu Zhengnan dan Xia Sui dan membimbing mereka mengucapkan janji pernikahan mereka. Selanjutnya pendeta meminta kedua mempelai untuk saling berpegangan tangan kanan, dan di bawah bimbingan pendeta, kedua mempelai membacakan janji pernikahan kepada semua orang sebagai berikut. Liu Zhengnan, aku, Liu Zhengnan, menerima Xia Sui sebagai istriku yang sah. Aku bersumpah mulai hari ini dan seterusnya, apapun keadaannya, kaya atau miskin, sehat atau sakit, aku akan selalu mencintaimu dan tidak akan pernah mengkhianati sumpah ini. Xia Sui, aku, Xia Sui, menerima Liu Zhengnan sebagai suamiku yang sah. Aku bersumpah bahwa mulai hari ini dan seterusnya, apapun keadaannya, kaya atau miskin, sehat atau sakit, aku akan selalu mencintaimu dan tidak akan pernah mengkhianati janji ini. Setelah mengucapkan janji pernikahan, Liu Zhengnan dan Xia Sui berpelukan dan bertukar cincin. Beri aku cium, teriak seseorang. Liu Zhengnan dan Xia Sui ragu-ragu sejenak, lalu berpelukan dan saling berciuman manis. Lagi pula, ini Tiongkok, jadi mengerjai pengantin wanita dan pria tak terelakkan. Kalau tidak mengerjai, sial, begitulah adatnya. Semoga Tuhan memberkatimu. Semoga Guntur Suci memberimu kedamaian dan kebahagiaan. Giovanna berkata, ucapkan terima kasih kepada saudaramu dan tunduklah padanya. Guntur Suci? Dewa macam apa itu? Xia Sui dan Liu Zhengnan merenungkan pertanyaan ini, lalu pasangan pengantin baru itu tak kuasa menahan senyum. Siapa peduli Dewa Guntur Suci macam apa itu? Kebahagiaan saat ini adalah yang terpenting. Xia Sui dan Liu Zhengnan membungkuk bersama dan berkata, terima kasih, saudaraku. Xia Feng tersenyum dan berkata, semoga kau bahagia. Ia melambaikan tangannya, dan Qin Xia menghampirinya dan menyerahkan sebuah kotak kayu yang terbuat dari kayu rosewood. Qin Xia mengedipkan mata pada Xia Sui dan berkata, ini mas kawin yang diberikan saudaramu. Xia Sui tersenyum dan berkata, kakak, aku tidak menginginkan mas kawin. Kehadiranmu di sisiku lebih baik daripada apapun. Xia Feng menyerahkan kotak kayu itu kepada Xia Sui. Ini hadiah dari kakakku. Ambillah. Jalani hidup yang baik bersama Zhengnan dan berbahagialah. Xia Sui mengangguk, dan memikirkan betapa baiknya kakaknya padanya, hidungnya terasa sakit dan air mata menggenang di matanya. Xia Feng tersenyum dan berkata, gadis bodoh, hari ini adalah hari yang baik untuk pernikahanmu, jangan menangis. Ya. Xia Sui benar-benar berhenti menangis.
Liu Zhengnan mengulurkan tangan dan menghapus air mata di sudut mata Xia Sui. Gerakannya sangat lembut. Qin Xiang berkata, buka, buka dan lihatlah. Buka, buka dan lihat. Teriak seseorang dari antara penonton. Banyak orang menantikan momen ketika kotak itu dibuka. Lagi pula, mas kawin seperti apa yang akan diberikan orang terkaya di dunia kepada saudara perempuannya sendiri sudah menjadi berita hangat. Xia Sui melirik Xia Feng, seolah meminta pendapatnya. Xia Feng mengangguk sedikit. Xia Sui membuka kotak kayu itu dan melihat isinya. Ia sangat terkejut hingga menutup mulutnya. Liu Zhengnan, yang berdiri di samping Xia Sui, juga tercengang. Karena yang dilihatnya adalah sertifikat deposito Bank Swiss senilai 40 miliar dolar AS. 40 miliar dolar AS, jika dikonversi ke mata uang Tiongkok, sama dengan 250 miliar. Mahar sebesar itu lebih berat daripada gunung. Qin Xiang tiba-tiba meraih slip setoran dan berkata dengan keras, Tuan Xia memberi adikku mas kawin sebesar 40 miliar dolar AS. Boom! Gereja itu tiba-tiba meledak. Ya Tuhan, mengapa ada begitu banyak hadiah? Bukankah ini tiba-tiba diciptakan dengan seorang wanita kaya? Orang terkaya di dunia adalah orang terkaya di dunia. Mahar yang dia berikan kepada saudara perempuannya adalah 40 miliar dolar AS. Aku ingin tahu apakah Xia Feng punya adik perempuan. Bahkan ketika gereja bergemuruh, Xia Feng sudah meninggalkan altar. Xia Sui akan menikah, dan ia telah melakukan semua yang seharusnya ia lakukan, memenuhi keinginannya. Selanjutnya, ia akan meninggalkan peran saudara dan memasuki peran lain, peran iblis. Setengah malaikat, setengah iblis, inilah hidupnya sekarang. Suara-suara bising itu pun lenyap, dan Xia Feng pun membersihkan bayangan Xia Sui dari benaknya. Ia harus tetap fokus sepenuhnya. 4 ksatria wanita maju ke depan, dan Stella berkata, Sheng Lei, kami telah menyiapkan tempat bagimu dan Christine untuk bertemu. Xia Feng berkata, aku pergi dulu. Kau bawa Christine ke sini. Kalau dia datang sendirian, rombongannya harus tetap di sini. Kau dan saudara-saudara dari lembaga penyelamat akan bertanggung jawab mengawasi rombongannya. Kamu harus membawa setidaknya 2 orang, kata Rosa. Teresa dan aku akan menemanimu menemui Christine. Teresa berkata, ya, Rosa dan aku akan pergi menemuimu. Orang itu sangat berbahaya. Xia Feng berkata, terlalu banyak orang yang akan memperingatkannya. Aku sudah memutuskan. Ayo kita lakukan dengan cara ini. Rosa dan Teresa ingin mengatakan sesuatu, tetapi Giovanna menghentikan mereka. Giovanna berkata, ini wilayah kita. Christine tidak berani bertindak gegabah di sini. Ayo kita lanjutkan sesuai rencana Sheng Lei. Setelah itu, ia memeluk Xia Feng dan mencium pipinya. Teresa dan Stella juga memeluk dan mencium Xia Feng. Akhirnya, giliran Rosa. Satria wanita Italia itu, yang dingin di luar tetapi hangat di dalam, mencium pipi Xia Feng dan mendekatkan diri ke telinganya. Berbisik, bagaimana kalau kita rayakan pernikahan adikmu bersama malam ini? Kami sangat merindukanmu, baik hati maupun raga. Xia Feng, mungkin ada saraf sensitif yang tersentuh? Xia Feng mengulurkan tangan dan meraih bola putih besar milik Rosa yang terbungkus kain lalu meremasnya dengan kuat. Aduh, Rosa menjerit kesakitan, alisnya sedikit berkerut, ekspresinya kesakitan, mulutnya terbuka lebar, tetapi ia sengaja meniupkan udara panas ke telinga dan leher Xia Feng. Sensasi geli, disertai aroma samar, membakar tubuh Xia Feng. Ia segera melepaskan cengkeramannya pada gumpalan putih besar milik Rosa. Niatnya adalah untuk membalas godaannya, tetapi godaan balasan itu justru menjadi bumerang, dan ia sendirilah yang digoda. Ia tidak punya waktu untuk menggoda mereka, atau bahkan untuk melakukan hal yang lebih bergairah daripada menggoda. Ia sudah lama menantikan pertemuan dengan Christine, dan rencananya harus berhasil, bukan gagal. Tapi ini hanya angan-angan. Ia mencubit buah zakar Rosa yang besar dan putih, dan Giovanna, Teresa, dan Stella, seolah-olah diperlakukan tidak adil, mengelilinginya. Giovanna merogoh sakunya, Stella meletakkan tangannya di pantatnya, dan Teresa, dengan lebih berani lagi, meraih pahanya dan berhasil. Rasanya seperti protes bahasa tubuh, kau tidak bisa mencubit pantat Rosa begitu saja, kan? Apa yang ingin kau lakukan? Sekarang bukan waktu yang tepat. Xia Feng panik. Ia menangkis bagian atas, tetapi gagal menangkis bagian bawah. Ia berhasil mengamankan bagian depan, tetapi kehilangan bagian belakang. 2 tinju takkan mampu mengalahkan 4 tangan, apalagi 4 ksatria wanita bertangan 8. Sheng Lei, masih ada setengah jam lagi sebelum waktu yang kamu rencanakan. Cepatlah, kalau kita bekerja lebih keras, kita bisa menyelesaikan masalahnya, kata Giovanna. Dahi Xia Feng tiba-tiba menunjukkan beberapa garis hitam. Selesaikan masalah apa? Hentikan. Kau tahu apa masalahnya? Giovanna tiba-tiba mendekat dan mencium bibir Xia Feng. Situasi tiba-tiba menjadi tak terkendali. Kancing dan resleting terbuka, benda-benda kecil ditarik ke bawah, lalu ada sesuatu yang tersangkut dan tertelan. Xia Feng telah merencanakan segalanya,
Tetapi apa yang terbentang di hadapannya sama sekali bukan rencananya. Alasan situasi menjadi tak terkendali sederhana, ia telah menerima tawaran 4 ksatria wanita di gunung bersalju. Tetapi setelah seminggu di surga terpencil ini, ia tidak menyentuh mereka lagi. Bagaimana mungkin sekelompok ksatria wanita, yang baru pertama kali merasakan seks dan sangat mabuk, tidak merindukannya? Jadi, mereka tidak akan menyia-nyiakan waktu luang mereka, bahkan setengah jam pun. Saat ia dan Rosa menjadi satu, pikiran Xia Feng tiba-tiba teringat pada istri dan anak-anaknya, dan secercah rasa bersalah muncul dalam dirinya. Namun, perasaan ini segera tenggelam oleh kegembiraan dan lenyap. Ia sudah mengurus pemakamannya, jadi bagaimana mungkin ia masih bisa mengkhawatirkan begitu banyak hal lain? Hidup ini singkat, nikmatilah semaksimal mungkin selagi bisa. Setengah jam kemudian, kantor uskup kembali menjadi tempat yang kacau, para ksatria wanita sibuk berpakaian dan merias wajah. Giovanna adalah yang paling perhatian, mengabaikan kekhawatirannya sendiri, memperlihatkan bola putih besarnya untuk membantu Xia Feng mengenakan pakaiannya. Xia Feng menawarkan diri untuk melakukannya sendiri, tetapi Giovanna bersikeras. Melihat Giovanna dengan tekun merapikan dirinya, dengan bola putih besar itu menggantung di bawah kelopak matanya, Xia Feng tersenyum kecut, hatinya dipenuhi emosi. Kemudian, Xia Feng meninggalkan gereja guntur suci melalui pintu belakang dan berjalan mendaki gunung. Tempat pertemuan yang ia persiapkan untuk Kristen adalah tempat Sukino Anko berlatih pedang. Kali ini, anggota tim zodiak tidak kembali, dan Sukino Anko tentu saja tidak ada di sana. Tempat sepi itu kebetulan menjadi tempat baginya untuk bertemu Kristen. Hutan itu sunyi senyap. Udara utara dingin, dan semua burung telah terbang ke selatan untuk musim dingin. Tak satu pun burung terdengar berkicau di hamparan hutan yang luas. Hanya pepohonan gundul yang berdiri tegak, tak bernyawa. Xia Feng berdiri di tepi kolam beku, mengamati gemericik air di bawah es, pikirannya melayang jauh. Banyak orang dan benda muncul di benaknya Zhu Xuanyue, Dewa Prasejarah, Xia Changhe, Ningjing, Gu Kewen, Kerstin, Kotak Dunia yang Hilang, Baju Zirah Dewa Prasejarah, Tengkorak Kristal, Kapsul AE. Orang-orang dan benda-benda ini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari hidupnya. Si Qianwei telah memberinya tenggat waktu, dan kini hanya tersisa sedikit lebih dari 6 bulan. Sebelum hari itu tiba, ia memiliki 4 keinginan. Pertama, ia ingin meneliti dan memproduksi pesawat tempur dan pengebom terkuat di dunia untuk Tiongkok. Pesawat tempur Yama dan pengebom Kunpeng sudah diproduksi secara bertahap di Thunder Horse Group, dan prototipenya akan segera siap. Keinginan ini telah terpenuhi. Keinginannya yang kedua adalah menafkahi istri dan anak-anaknya. Ia membuat surat wasiat dan meninggalkan sejumlah besar tabungan, sehingga ia tidak perlu lagi mengkhawatirkan hidup mereka. Mereka akan hidup dengan baik. Ia juga mengurus banyak simpanannya, memastikan mereka hidup damai dan nyaman selama sisa hidup mereka. Maka, keinginannya pun terpenuhi. Keinginan ketiganya adalah menikahkan Xia Sui dengan pria yang dicintainya dan yang juga mencintainya. Liu Zhengnan adalah pria yang baik, dan ia telah berulang kali mengamati hal ini, sehingga ia merasa lega menikahkan Xia Sui dengan Liu Zhengnan. Dengan demikian, keinginan ketiganya pun terpenuhi. Permintaan keempat adalah mengungkap rahasia kotak dunia dan kapsul AE. Ini adalah permintaan terakhirnya, tetapi ia tidak tahu apakah itu bisa terwujud. Aku mendengar suara langkah kaki di belakangku, orang yang seharusnya datang ada di sini. Xia Feng berbalik dan langsung melihat Kerstin mengenakan setelan jas putih. Ia tampak sangat bersih dan tanpa noda di tengah hutan yang layu. Bahkan rambutnya yang tertiup angin dingin pun tetap lurus sempurna. Xia Feng menatap Kerstin dengan tenang, tetapi Kerstin sedang menatap kotak logam silinder yang diletakkan di kaki Xia Feng. Kau memintaku menemuimu di sini. Apa yang ingin kau lakukan? Tanya Kerstin dengan tenang. Apa kau belum menyerah untuk membunuhku? Dia tidak akan mengizinkannya. Kau harus tahu, kalau kau membuatnya marah, kau tidak akan mendapat akibat yang baik. Xia Feng berkata, kalau aku membunuhmu, aku akan datang ke Amerika dan tidak mengundangmu ke sini. Kesepakatanku dengan Williams adalah kau datang agar kita bisa bicara. Aku hanya ingin bicara denganmu, bukan membunuhmu. Lalu kenapa di sini? Karena di sini tenang dan bisa menghindari satelit mata-matamu, kata Xia Feng sambil menatap langit. Tatapan Kerstin beralih ke kotak logam silinder di tanah. Cahaya aneh berkelebat di matanya. Kotak itu berisi tengkorak kristal, kan? Hati Xia Feng berdebar kencang, dan ia berpikir, dia sedang mengujiku. Jika tubuhnya berevolusi seperti milikku, seharusnya dia punya kemampuan untuk melihat tembus pandang. Sama seperti Zhu Xuanyue, dia pasti bisa melihat isi kotak itu sekilas. Tak perlu bertanya padanya. Ia memikirkan hal itu dalam hati, tetapi raut wajahnya tetap tenang. Tebakanmu benar. Kristen juga menatap langit. Tengkorak kristal itu bisa mengganggu transmisi sinyal dan pengintaian satelit. Ini benar-benar misteri. Kau sudah lama menyimpan tengkorak kristal itu. Apa yang kau temukan? Tidak ada yang ditemukan, kata Xia Feng.
Kristen berjalan ke arah Xia Feng dan berhenti di depannya. Kau memintaku datang ke sini dari Amerika Serikat. Apa yang ingin kau bicarakan denganku? Banyak. Kristen tersenyum sinis. Aku tidak suka menebak teka-teki. Kalau kamu tidak punya apa-apa untuk dibicarakan, aku akan kembali ke Amerika Serikat sekarang. Tidakkah kau ingin melihat tengkorak kristal itu? Dan, Xia Feng ragu untuk berbicara. Ekspresi Kirsten sedikit berubah. Tatapannya jatuh pada kotak logam silinder itu untuk ketiga kalinya. Matanya dipenuhi kegembiraan. Maksudmu benda itu? Hanya ada kita berdua di sini, tidak perlu menyembunyikan apapun. Xia Feng berkata dengan tenang, kau sedang membicarakan kotak dunia, kan? Kirsten mengangguk. Tengkorak kristal, kotak dunia, apakah Anda ingin melihatnya? Kirsten mengangguk lagi. Xia Feng berkata, saya bisa menunjukkannya kepada Anda dan berbagi hasil penelitian saya dengan Anda, tetapi ini bukan tanpa syarat. Kristen mengangkat bahu. Aku tahu tidak ada makan siang gratis. Katakan saja syaratmu. Kau sudah menarik perhatianku. Tidak rumit. Sebelum saya menyampaikan persyaratan saya ingin menjelaskan satu hal. Apa? Haruskah aku memanggilmu Christine atau Da Vinci? Bagaimana kau bisa ada di dunia ini? Xia Feng menatap Christine. Seketika, matanya berubah, menjadi sedingin es, tanpa emosi manusiawi. Matanya tampak normal, tetapi setelah dia mati lebih dekat, pupil matanya menggelap. Matanya bagaikan lubang hitam tak berdasar di alam semesta. Kristen tertegun sejenak. Bicara? Xia Feng mengalihkan pandangannya, menatap kotak logam silinder di kakinya. Kau tahu segalanya tentangku, tapi aku tidak mengenalmu. Kurasa kau seharusnya setulus ini, kan? Kau baru saja. Christine menatap Xia Feng dengan curiga. Xia Feng merentangkan tangannya dan bertanya, apa yang terjadi padaku barusan? Dia sebenarnya tidak melakukan apa-apa. Baru saja, dia membangkitkan energi misterius di dalam tubuhnya dan mencoba mencuri informasi dari otak Christine. Dia pernah melakukannya sekali sebelumnya, di piramida bawah tanah hutan tanpa kembali di Nigeria, tetapi kali itu gagal. Dia tidak bisa mencuri informasi apapun dari otak Christine. Satu-satunya alasan dia harus mencoba lagi adalah karena dia sudah mengonsumsi makanan dalam jumlah besar 2 kali, dan kekuatannya jauh lebih besar dari sebelumnya. Namun kali ini gagal lagi. Tidak ada apa-apa. Xia Feng berkata, kalau begitu katakan padaku. Christine berkata, kalau begitu, buka dulu kotaknya dan biarkan aku melihatnya. Kalau ada barang lain di kotakmu, berarti aku tertipu, kan? Xia Feng membuka tutup kotak logam silinder itu, memperlihatkan salah satu sudut tengkorak kristal. Cahaya lembut dan murni terpancar dari kotak itu. Namun, cahaya itu hanya bersinar sesaat sebelum ia menutup kembali tutupnya. Cahaya itu memudar, dan sekilas pemandangan menakjubkan yang baru saja dilihatnya terasa seperti ilusi. Di mana kotaknya? Christine tidak bisa menyembunyikan kegembiraan dan keserakahan di matanya. Xia Feng melihat semuanya, tetapi tetap tenang. Jangan terlalu serakah. Kotak itu tepat di bawah tengkorak kristal. Jawab pertanyaanku, dan aku akan memberimu tengkorak kristal dan kotak dunia. Kau boleh menyentuhnya. Christine terdiam sejenak sebelum akhirnya berkata, tidak masalah namaku Christine atau Leonardo da Vinci. Kau boleh memanggilku Christine atau Da Vinci. Apa bedanya? Jangan membodohiku. Christine mengangkat bahu. Baiklah. Da Vinci sudah lama meninggal. Tetapi Ishitabu menggunakan teknologi dari dunia lain dan dengan demikian, aku lahir. Ishitabu tidak hanya mengambil jaringan dari berbagai bagian tubuh Da Vinci, tetapi juga mengekstraksi rantai genetiknya. Jadi, yang berdiri di hadapanmu adalah kebangkitan 100% Da Vinci. Aku memiliki penampilan dan struktur tubuh dari periode terbaiknya. Selain itu, karena teknologi Ishitabu, aku lebih pintar daripada dia. Da Vinci tidak bisa menciptakan pembunuh naga, tetapi aku bisa. Ini jawaban Christine. Setelah menerima jawaban ini, Xia Feng bingung harus memanggilnya Christine atau Da Vinci. Ia terdiam sejenak, lalu berkata, apakah kau masih ingat kenangan Da Vinci? Maksudku, hal-hal yang kau alami selama Renaissance. Christine menggelengkan kepalanya. Lalu apakah kamu masih punya perasaan terhadap Ishitabu? Kristen menatap Xia Feng dengan tatapan aneh. Apa maksudmu? Xia Feng berkata, aku pernah melihat buku catatan yang ditinggalkan Leonardo da Vinci di labirin bawah tanah. Dia menulis banyak tentang dirinya dan Ishitabu di buku catatan itu. Dia jatuh cinta pada Ishitabu. Kau bilang kau replika Leonardo da Vinci. Apa kau juga merasakan hal yang sama tentang Ishitabu? Hahaha, kenapa kamu tertawa? Kau benar-benar membosankan, kata Kristen dengan nada meremehkan. Jangan bertele-tele. Ketulusanmu sudah keterlaluan. Kita bukan teman, kita musuh. Katakan saja apa maumu dari ini. Kalau aku setuju, kita buat kesepakatan. Kalau tidak, aku pamit dulu. Xia Feng menendang kotak logam silinder di antara dirinya dan Christine. Kalau begitu,
Katakan padaku, apakah Shiken Wei juga menguasai teknologi yang digunakan Nishitabu untuk membangkitkanmu? Ini adalah salah satu alasan mengapa dia mengundang Kristen ke sini. Karena ini terkait dengan seseorang yang sangat penting baginya, Xia Changhe. Satu-satunya di zaman prasejarah. Tatapan Christine seolah menembus otak Xia Feng. Xia Feng mencibir. Sebagai asistenmu Nishitabu, dia akan membangkitkanmu bahkan jika kau mati. Jangan bilang kau tidak tahu tentang satu-satunya keberadaan di zaman prasejarah. Aku kenal dia, kata Christine. Uniknya, itu hanya nama prasejarahnya. Orang Ishitabu memanggilnya Casia Ruiz. Itu nama aslinya. Dalam bahasa Ishitabu, artinya Rasul Kegelapan. Cassias, Rasul Kegelapan, ini adalah pertemuan pertama Xia Feng dengan satu-satunya nama sejati di zaman prasejarah, dan terjemahan Rasul Kegelapan menyentuh hatinya. Ia seolah menghubungkannya dengan sesuatu. Tetapi itu hanyalah perasaan samar, tak mampu memahaminya. Jangan tanya kenapa ada terjemahan seperti itu. Aku tidak mengerti bahasa dunia Ishitabu. Baiklah, aku sudah memberitahu jawaban yang kau inginkan. Aku akan mengambil kotaknya sekarang. Christine mengulurkan tangan untuk mengambil kotak logam berbentuk silinder itu. Xia Feng menginjak kotak logam silinder. Apa kau akan mengingkari janjimu? Secercah amarah terpancar di mata Christine. Xia Feng berkata, aku tidak menyesal. Kau mengabaikan bagian terpenting dari pertanyaanku. Katakan padaku, apakah Casia sudah menguasai teknik yang digunakan Ishitabu untuk menghidupkanmu kembali? Christine berdiri tegak. Bisakah kau jelaskan kenapa kita perlu memikirkan ini? Xia Feng menggelengkan kepalanya, tidak. Baiklah, aku akan menjawab pertanyaanmu, tapi aku harus memberitahumu bahwa ini pertanyaan terakhir yang akan kujawab. Kristen sudah kehilangan kesabarannya. Xia Feng mengangkat kakinya dari kotak logam silinder. Christine berkata saya tidak punya jawaban pasti ya atau tidak, tetapi saya bisa memberitahu Anda bahwa Cassias dan Ishitabu telah bertarung selama ribuan tahun. Mereka mempelajari segala hal tentang lawan mereka, belajar dari mereka, dan kemudian mengubah kemampuan mereka menjadi kemampuan mereka sendiri. Bayangkan, jika Anda memiliki lawan dan Anda mempelajarinya selama ribuan tahun, apa yang akan Anda dapatkan? Ini memang bukan jawaban yang pasti, tetapi merupakan petunjuk yang sangat jelas, dan hampir sama dengan jawaban yang pasti. Apa gunanya mempelajari lawan selama ribuan tahun? Belum lagi kebiasaan, kelemahan, dan kemampuan lawan, dia mungkin tahu setiap helai rambut di tubuh lawannya. Satu-satunya orang yang mempelajari Ishitabu selama ribuan tahun di zaman prasejarah. Bagaimana mungkin ia tidak memahami kemampuan Ishitabu? Jika ia menghabiskan 1000 tahun untuk belajar, bukankah ia akan mampu memperoleh keterampilan itu? Bayangan ayahnya, Xia Changhe, tiba-tiba terlintas di benak Xia Feng. Ia merasa mengerti segalanya, tetapi ia tidak ingin mempercayainya. Kebenaran masih tersembunyi dalam kegelapan. Kapankah sinar cahaya yang ditunggu-tunggunya akan datang? Christine mengulurkan tangan dan mengambil kotak logam berbentuk silinder itu. Christine membuka kotak logam silinder itu. Xia Feng tidak mencoba menghentikan mereka, tetapi hanya menonton. Bukan hanya tidak bergerak sedikit pun untuk campur tangan, tetapi ekspresinya juga tampak tenang. Cahaya lembut dan murni terpancar dari kotak logam silinder itu. Tengkorak kristal yang muncul dari sudut kotak logam silinder itu masih begitu misterius dan tak terduga. Xia Feng melirik jam tangan multifungsi di pergelangan tangannya dan mendapati jam itu tidak lagi menerima sinyal. Hanya dengan sekali lirikan, ia mengalihkan pandangannya ke Christine. Tatapannya perlahan bergeser, semakin dalam, dan semakin dalam, seperti lubang hitam yang runtuh ke kedalaman otaknya. Sebenarnya, inilah tujuan Xia Feng menunjukkan tengkorak kristal itu kepada Christine. Dia baru saja mengambil jalan memutar yang begitu jauh, tapi itu hanya untuk tujuan ini. Tengkorak kristal itu dapat memengaruhi gelombang otak seseorang, menyebabkan halusinasi, dan bahkan mengendalikan pikiran mereka. Itu akan menjadi kesempatan terbaiknya untuk memata-matai otak Kristen dan mencuri semua informasinya. Christine mengangkat tengkorak kristal itu, matanya penuh kegembiraan dan suaranya bergetar. Ini asli. Tengkorak kristal maya itu cuma tiruan yang kualitasnya lebih rendah. Tengkorak siapa ini? Ini luar biasa. Medan energi Xia Feng diam-diam menyelimuti Christine, menangkap gelombang otak Christine pada frekuensi tercepat. Kristen sama sekali tidak menyadari bahwa tengkorak kristal itu segera mengganggunya. Ekspresi wajahnya berubah dari gembira dan bahagia menjadi sedih. Otak Xia Feng tiba-tiba bergetar sedikit. Ia akhirnya mendeteksi gelombang otak Kristen. Namun, yang ia deteksi hanyalah halusinasi Kristen. Bersamaan dengan itu, serangkaian gambar muncul di benaknya. Gambaran Kristen, Charlotte, dan Eva yang sedang membentuk lingkaran bersama. Charlotte dan Eva telanjang bulat, satu duduk di pinggangnya, yang lain duduk di dadanya. Pemandangan itu kotor dan cabul. Penglihatan-penglihatan ini membuat Christine bersemangat, tetapi pemandangan selanjutnya terlalu berat untuk ditanggung. Charlotte, yang duduk di pinggangnya, mulai mengelupas kulitnya,
berubah menjadi korban virus Cerberus. Kemudian datanglah Eva, yang juga terinfeksi virus Cerberus. Terpedos Charlotte, titik yang baru saja memberinya kegembiraan, telah melukai alat kelaminnya, membuatnya berdarah. Alat kelamin Eva juga berlumuran sisik berdarah, setelah melukai mulut dan lidahnya, sehingga mulutnya penuh darah. Adegan ini membuat Xia Feng merasa sangat mual, tetapi dia harus bertahan karena dia tahu bahwa ini adalah satu-satunya kesempatannya dan jika dia melewatkannya, tidak akan ada kesempatan lain. Tidak, tidak. Gumam Kristen dalam hati, kau sudah mati, kau tak mungkin hidup lagi. Charlotte Da Vinci, Eva Da Vinci, kau tak mungkin terinfeksi virus Hellhound, kan? Aku akan membalaskan dendammu. Aku pasti akan membunuh babi kuning itu. Xia Feng berpikir dalam hati, jadi kedua wanita itu keturunan Da Vinci. Betapa kotornya dia berselingkuh dengan keturunannya sendiri. Meskipun belum ada informasi berharga yang dicuri, mengungkap rahasia ini merupakan awal yang baik. Namun, tepat ketika Xia Feng hendak memasuki otak Christine, ia tiba-tiba merasa gelombang otaknya ikut terpengaruh, dan beberapa halusinasi muncul di depan matanya.